Halo Sekretaris Liu. Ada yang bisa saya bantu? Nama saya Chen Liang. Saya ingin mengundang pimpinan perusahaan Anda Ibu Lin ke pernikahan saya. Keluarga saya sudah lama mengagumi Ibu Lin. Saya berharap ada kesempatan untuk bertemu dengannya. Saya ingat sekarang. Dia adalah orang yang membuat nona muda kabur dari rumah demi bersamanya pacarnya. Tapi sepertinya dia belum tahu bahwa Ibu Lin adalah ibu mertuanya. Begitu ya, saya akan melaporkan ini kepada Ibu Lin. Ibu Lin nona muda akan menikah. Ibu tidak akan mengizinkanmu bersama pria itu. Atas dasar apa? Dia sama sekali tidak punya pendirian. Dia hanya menuruti apa kata ibunya. Oh tidak, kau akan bahagia jika bersamanya, mengerti tidak? Cukup. Sejak aku kecil, ibu selalu mencampuri urusanku. Ibu bahkan menentang hubungan asmaraku yang normal. Aku sudah muak. Aku pergi dari rumah ini. Aku beritahu ya, aku justru akan lebih bahagia tanpa ibu. Aku justru akan lebih bahagia tanpa ibu. Siapkan mobil dan kado. Aku akan datang ke pernikahan UR Ibu Lin. Hubungan dengan nona muda dulu sangat tegang ini. Bagaimanapun juga dia adalah putriku. Sekarang dia akan menikah, tata krama keluarga Lin kita tidak boleh kurang. Baik Ibu Lin, proyek pengembangan Taman Jingxiu itu berikan kepada keluarga Chen. Ibu Lin itu proyek senilai miliaran. Lagi pula tetap harus ada yang mengerjakannya, jadi sebaiknya berikan pada mereka saja Ibu Lin ini. Anggap saja ini hadiah kecil untuk keluarga menantuku. Bu, aku menikah hari ini. Apa Ibu bisa datang? Pengantin wanita sudah boleh turun sekarang. Maaf, sudah membuat paman menunggu. Tidak apa-apa si nakal Chen Liang itu bisa menikahimu, Xiao Yu, istri yang begitu cantik dan berbudi luhur. Ini benar-benar berkah dari 8 masa kehidupan. Paman kita sudah jadi keluarga, tidak perlu sungkan. Liang juga pria yang baik, dia pekerja keras dan berambisi. Hahaha, ayo berangkat masuk ke mobil. Hari ini adalah hari besar. Jangan sampai melewatkan jam baiknya. Xiao Liang sudah menunggu di rumah. Kalian berangkatlah duluan. Aku akan segera menyusul. Bibi, sudah berapa lama kita menunggu? Dia masih belum sampai juga. Dia sama sekali tidak punya sopan santun. Ya, hari ini aku harus memberinya pelajaran tentang aturan dengan benar. Kalau tidak, dia akan benar-benar mengira dia kesini untuk jadi nyonya besar. Xiao Yu. Kamu cantik sekali hari ini. Sambut pengantin wanita masuk ke keluarga. Tunggu, jika ingin menjadi menantu keluarga Chen, tanda tangani ini dulu. Aset kedua belah pihak akan dianggap sebagai properti pribadi sebelum menikah. Pendapatan bersama setelah menikah harus disimpan di rekening tabungan baru. Pengeluaran harian akan didasarkan pada pendapatan dan dibagi secara proporsional tanpa izin, dilarang menggunakan tabungan atau aset pihak lain. Nyonya, apa maksudnya ini? Hati orang sulit ditebak zaman sekarang. Aku cuma takut bertemu wanita yang punya niat terselubung, yang menikah demi tujuan tertentu. Menikah cuma karena memikirkan, menjadi nyonya yang santai dan hidup dari uang kami. Perjanjian ini cuma buat jaga-jaga. Ada juga perjanjian tambahan. Kalau kamu cerai dengan anakku, kamu harus pergi tanpa membawa apa-apa. Aku dan Chen Liang sudah bersama selama 3 tahun. Kami sudah saling mengenal luar dalam. Anda benar-benar mengira aku. Menikah dengan niat buruk, mengincar kekayaan keluarga kalian. Bicara itu mudah. Siapa yang tahu apa yang sebenarnya ada di pikiranmu? Kalau aku memang peduli soal uang, apa aku akan setuju untuk tidak menerima mahar sepeser pun, mobil, rumah, perhiasan? Aku tidak pernah menuntut apapun. Anda pikir aku mengincar aset keluarga Anda? Itu karena kamu tidak berani minta.
Aku tidak berani. Keluarga Chen terkenal di Provinsi Selatan sebagai pengusaha terkemuka. Bahkan orang terkaya pun pernah menerima kami. Kamu menikah dengan orang yang statusnya jauh lebih tinggi. Kamu beruntung kami mengizinkanmu menikah ke sini. Nyonya benar. Seperti kata pepatah, istri yang buruk merusak 3 generasi. Kita tidak bisa membiarkan orang dengan niat terselubung mengambil keuntungan. Chen Liang, apa kamu tahu soal ini? Aku juga baru tahu. Bagaimana menurutmu? Ibuku cuma mengkhawatirkan aku tanda tangani saja selama kita benar-benar saling mencintai. Perjanjian pranikah ini cuma selembar kertas sampah. Chen Liang, aku tidak percaya kamu juga menyuruhku tanda tangan. Baiklah, sangat bagus. Bagaimana kabar keluarga Chen sekarang? Setelah nona muda kabur dari rumah waktu itu, Anda merasa khawatir, jadi Anda diam-diam memberikan keluarga Chen banyak sumber daya bisnis. Sekarang keluarga Chen sudah mulai berpengaruh, tapi kalau dibandingkan dengan nona muda, mereka masih belum selevel. Lupakan saja, sudah 3 tahun berlalu. Kalau dia ingin menikah, biarkan saja. Asalkan dia bahagia. Pak Lin Pak He, orang terkaya di Provinsi Selatan, dan Pak Zhang, orang terkaya di Provinsi Utara, mendengar kabar nona muda akan menikah dan telah menyiapkan kado mewah. Mereka sedang dalam perjalanan ke rumah keluarga Chen. Mereka berdua benar-benar cepat mendapat kabar. Apa yang mereka siapkan masih belum jelas. Tapi nilai totalnya diperkirakan lebih dari 100 juta. Demi mendapatkan dukungan grup kita, mereka benar-benar berusaha keras. Tante Ding, kabar baik. Orang terkaya dari Provinsi Utara dan Selatan telah menyiapkan kado mewah dan sedang dalam perjalanan untuk memberi selamat atas pernikahan Liang. Orang-orang terkaya dari 2 provinsi, dengan aset lebih dari 10 miliar, biasanya bertemu mereka saja sangat sulit, dan sekarang mereka datang langsung untuk memberi selamat. Keluarga Chen benar-benar hebat di sini, sampai punya pengaruh sebesar itu, masa depannya terlihat cerah. Lihat itu, inilah status keluarga Chen-ku saat ini. Bahkan 2 orang terkaya itu datang sendiri untuk membawakan kado perjanjian pranikah ini. Kalau kamu tidak menandatanganinya, pernikahan ini batal. Kamu... Ayu, ibuku yang membesarkanku. Dia tidak mungkin menyakitiku. Perjanjian ini demi kebaikan kita sendiri, supaya orang-orang tidak bergosip nantinya. Tanda tangani saja, apakah hubungan kita bahkan tidak sebanding dengan ujian dari sebuah perjanjian. Kecuali kamu memang cuma mengincar harta keluargaku. Ternyata kamu juga berpikir begitu. Ayu, lihatlah sekelilingmu. Kalau kamu tidak tanda tangan, mereka pasti akan mengira kamu menikahiku cuma karena gila harta. Aku melakukan ini demi kebaikanmu. Ayu, demi aku, demi kamu, demi pernikahan kita, pikirkanlah baik-baik. Baiklah, aku akan tanda tangan. Sudah aku tanda tangani. Ayu, maaf sudah membuatmu menderita. Asalkan kamu memperlakukanku dengan baik mulai sekarang, itu sudah cukup bagiku. Jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakanmu. Mempelai wanita masuk ke rumah. Tunggu dulu. Aku sudah menandatangani perjanjian pranikah, apalagi sekarang. Pengantin baru harus belajar aturan rumah. Karena semua orang ada di sini, mari kita semua menjadi saksi. Aturan apa? Pertama, kamu tidak boleh punya kontak lawan jenis di ponselmu. Kedua, kamu harus pulang jam 9 malam setiap hari. Ketiga, 3 waktu makan setiap hari, dan semua cucian serta mengepel lantai harus kamu yang kerjakan. Keempat, serahkan seluruh gajimu, biar anakku yang mengelolanya. Kelima, tidak boleh pakai baju terbuka, atau rok pendek, atau baju pusar saat keluar rumah. Keenam, kemanapun kamu pergi, kamu harus lapor ke anakku. Udah selesai. Oh, di aturan Nurse terakhir ini yang paling penting. Dalam setahun, kamu harus memberi keluarga Chen seorang anak laki-laki. Kalau perempuan, kamu harus ke rumah sakit untuk aborsi keluarga Chen. Tidak suka anak perempuan. Ada lagi? Itu saja untuk saat ini.
Kalau aku memikirkan hal lain, akan aku tambahkan nanti. Kamu sudah keterlaluan. Bahkan 3 kepatuhan dan 4 kebajikan kuno tidak seaneh aturan keluarga Chen. Kamu sudah keterlaluan 3 kepatuhan dan 4 kebajikan zaman dulu, tidak sekejam aturan keluargamu. Kejam, dengan status keluarga kami sekarang. Banyak sekali wanita yang rela mati demi masuk ke keluarga ini, memintamu mengikuti beberapa aturan saja. Kenapa kamu merasa keberatan sekali? Biar ku beritahu ya, kalau kamu mau menikah dengan anakku, aturan-aturan ini, kamu harus mematuhi semuanya dengan ketat ngomong-ngomong. Kalau kamu melanggar satu saja, maka pergilah dari rumah ini. Chen Liang, katakan sesuatu dong, apa aturan ibumu ini masuk akal? Bu, tuntutan ini memang agak berlebihan. Mungkin lupakan saja. Nak, kamu tidak mengerti. Semakin cantik seorang wanita, semakin licik dia. Kamu itu polos seumur hidupmu. Kalau aku tidak menetapkan aturan ini sekarang, kamu akan dikhianati tanpa menyadarinya. Ayu, menurutku apa yang ibu katakan sebenarnya ada benarnya juga. Kenapa kamu tidak terima saja? Chen Liang, aku menikahimu untuk jadi istrimu, bukan jadi budak keluargamu. Persyaratan ini satu pun tidak akan kusetujui. Kamu tidak setuju. Kalau begitu jangan harap bisa masuk ke keluarga ini. Dari awal aku tidak pernah menganggap kamu pantas jadi menantu penampilanmu seperti wanita penggoda. Entah kapan kamu akan lari dengan pria lain. Kian, kemarilah. Iya, Tante. Lihatlah penampilan Kian dan kepribadiannya. Yang terpenting, latar belakang keluarganya dengan anakku, itu baru namanya pasangan serasi. Tante terlalu memujiku, baiklah. Kalau begitu tanya dia. Jika itu dia, apa dia akan setuju dengan aturan ini? Kian itu gadis dari keluarga terpandang, berpendidikan dan tahu tata krama, lembut dan berbudi luhur. Kalau dia jadi menantuku, tentu saja dia tidak butuh aturan ini. Kamu cuma gadis desa mana bisa dibandingkan dengannya? Jadi ternyata aturan-aturan ini semuanya dibuat khusus untukku. Di matamu, aku hanyalah wanita matre tidak setia dan wanita murahan, kan? Ayu, ibuku tidak bermaksud begitu. Lalu apa maksudnya? Karena ibumu sangat menyukainya, menikahlah dengannya saja. Ayu, jangan bicara sembarangan. Mama tahu kan kalau Ayu satu-satunya buatku. Aku nggak mau menikah dengan orang lain. Ayu, tolong tenang dulu. Mamaku cuma mau yang terbaik buatku. Aturan-aturan ini sebenarnya bukan masalah besar kok. Lagi pula, setelah kita menikah nanti, semua ini nggak akan terjadi. Jadi meskipun kamu setuju, itu nggak akan mengubah apapun. Bukan masalah besar, aku nggak percaya kamu baru saja ngomong gitu. Apa kamu pikir aku pelayan di keluargamu? Bahkan mengatur apa yang kupakai, menggugurkan bayi kalau itu perempuan. Kamu pikir aku ini apa, wanita dari keluarga baik-baik? Tentu saja punya standar dalam cara berpakaian. Dan semakin terpandang keluarga seperti keluarga Chen, semakin mereka peduli punya anak laki-laki untuk meneruskan marga. Aku bisa menerima semua aturan ini, aku cuma takut ada orang yang merasa bersalah, takut ketahuan, makanya mereka nggak mau menerimanya. Lihat betapa pengertiannya Kian nggak kayak orang tertentu yang banyak maunya. Biar ku kasih tahu ya, kalau anakku nggak cinta sama kamu dan bersikeras cuma mau nikah sama kamu. Mana mungkin aku akan pernah menyetujui pernikahan ini, Ma. Tolong jangan memperkeruh suasana. Apa ada yang salah dengan omonganku? Kian berasal dari latar belakang yang baik. Dia terdidik, pengertian dan manis. Nggak kayak rubah betina ini. Dia nggak mau ini, dia nggak mau itu. Apa gunanya cuman modal tampang doang? Semuanya, lihat deh, di hari besar seperti pernikahan ini, nggak ada satupun keluarganya yang datang. Entah dia berasal dari mana, mungkin dari daerah terpencil yang miskin, sampai mereka nggak bisa datang. Apa yang Mama bicarakan si Xiaoyu itu gadis yang baik. Mana mungkin dia nggak pantas buat keluarga kita. Xiaoyu, ibu mertuamu memang sifatnya begini. Jangan dimasukkan ke hati ya. Pak, kamu di pihak siapa sih aku melakukan ini? Demi kebaikan putra kita juga. Diamlah, apa ini belum cukup kacau? Kenapa aku harus diam? Kalau bukan karena kenyataan bahwa dia sudah bersama putraku selama 3 tahun, aku tidak akan pernah setuju dengan pernikahan ini. Sekarang aku cuma minta dia mengikuti beberapa aturan. Apa salahnya dengan itu? Mana mungkin aku mencelakai putraku sendiri? Kamu dasar wanita ini, kamu benar-benar tidak masuk akal. Pak Chen, proyek Taman Megah perusahaan kita memenangkan tendernya. Apa? Itu kan proyek bernilai miliaran dolar. Selamat ya, Paman Chen, selamat, Bibi Ding. Lihat itu, keluarga Chen sedang berjaya sekarang. Banyak sekali orang yang ingin menikah ke keluarga ini, tapi mereka tidak seberuntung itu. Memintamu mengikuti aturan saja sudah seperti mau mencabut nyawamu. Benar-benar tidak tahu terima kasih. Pengantin ini tidak bisa melihat situasi. Keluarga Chen didukung oleh orang terkaya dan memenangkan proyek Taman Megah.
Di depan, mereka pasti akan jadi kekuatan besar di kota ini dan dia masih saja mengamuk di sini. Tepat sekali, jangankan 7 aturan. Bahkan kalau ada 100 pun, banyak wanita yang tetap ingin menikah dengan keluarga Chen, itu kan kekayaan yang luar biasa. Menurutku dia cuma manja dan sombong. Dia tidak tahu diri. Kalau kamu mau menikah, ya ikuti aturannya dengan benar. Kalau tidak mau, ya pergi saja. Jangan buang-buang waktu semua orang. Kalian semua sudah keterlaluan, Xiao Yu. Chen Ping. Chen Liang, saat kamu tidak punya uang dulu, aku makan nasi kotak dan tidur di kantor bersamamu. Aku naik kereta kursi keras selama 30 jam untuk membantumu dengan bisnismu. Bahkan saat aku tidak makan, aku membelikan daging untuk memberimu tenaga. Dan sekarang, kamu memperlakukanku seperti ini. Ayu, itu kan sudah masa lalu. Bukankah kita sudah kaya sekarang? Kenapa kamu tidak nurut saja pada ibuku? Ayu, tolong jangan menangis. Chen Liang, pernikahan ini aku tidak mau melanjutkannya, nikahi saja ibumu itu. Ayu, jangan bicara begitu saat marah. Masa kamu batalkan pernikahannya begitu saja, cuma gara-gara masalah sepele? Masalah sepele. Ibumu terus-menerus mempersulit aku setelah aku menikah denganmu. Bagaimana aku akan menjalani hidupku? Ibuku melakukannya demi kebaikanku sendiri. Kamu sudah dewasa, tapi kamu menuruti semua perkataan ibumu. Kamu tidak punya pendirian sendiri. Aku benar-benar salah menilaimu. Beraninya kamu bicara begitu tentang ibuku? Kalau kamu tidak menikah denganku sekarang, kemana lagi kamu bisa pergi? Dia tidak punya pendirian, dia membiarkan ibunya mengatur segalanya. Kalau kamu tetap bersamanya, kamu tidak akan bahagia, mengerti? Turuti saja kata ibuku. Aku tidak akan mempermasalahkan hal ini. Ayo kita menikah saja tanpa ada masalah lagi. Aku benar-benar tidak mau menikah sekarang. Aku akan pergi kemanapun aku mau. Itu bukan urusanmu. Baiklah, kalau kamu tidak mau menikah, kembalikan semua uang yang sudah anakku habiskan untukmu selama bertahun-tahun ini. Selama bertahun-tahun ini, aku sudah mengeluarkan banyak uang untukmu. Aku mencatat setiap sennya. Kalau kamu tidak mau menikah denganku, bayar semuanya. Chen Liang, kamu tidak tahu apa-apa, apa yang udah aku korbankan untukmu. Tapi kamu ternyata malah menghitung setiap sen yang kamu keluarkan untukku. Konyol, benar-benar konyol. Kalau saja aku tahu saat meninggalkan rumah. Aku pasti akan membawa lebih banyak baju. Aku tidak menyangka kalau ini merek desainer seharga ratusan ribu. Ternyata begitu rapuh. Ayo lihat, apa ini? Ini adalah... Aku pergi ke Mall dan membelikanmu beberapa potong baju harganya mahal, ratusan per potong. Terima kasih, sayang-sayang, kamu yang terbaik. Kamu ini ada-ada saja, selalu pakai barang palsu. Aku ingat barang asli dari merek ini, harganya setidaknya ratusan ribu dolar. Kalau begitu akan aku buang saja, mulai sekarang aku hanya akan pakai yang kamu belikan. Tidak peduli seberapa banyak pengorbananmu, tidak sebanyak yang anakku berikan padamu. Kamu harus sabar, begitulah seharusnya. Ini pemberian dari ibuku, bukan dibeli oleh anakmu. Anakku sudah mengeluarkan banyak uang untukmu, meskipun itu pemberian ibumu. Kamu harus melepaskannya untuk melunasi utang. Nak, pegangi dia. Beraninya kamu mendorongku. Mau kabur ya? Apa yang kalian lakukan? Apa yang kamu lakukan? Siapa dia? Memperlakukan pengantin wanita seperti ini di hari pernikahannya. Apakah ini kualitas karakter keluarga Chen? Dia menantuku, aku akan memukulnya kalau aku mau. Aku akan memarahinya kalau aku mau. Apa urusanmu?
Tentu saja aku berhak ikut campur. Karena aku ibunya. Mobil yang dia tumpangi itu adalah edisi terbatas. Harganya setidaknya 10 juta. Keluarga pengantin wanita, apa mereka sebenarnya sekaya itu? Tokoh-tokoh terkemuka di kota ini hanya ada segelintir. Kapan wajah-wajah asing ini muncul? Nak, bukankah kamu sudah pernah bertemu ibunya sebelumnya? Apa sebenarnya pekerjaannya sampai bisa membeli mobil semewah itu? Aku ingat saat kita bertemu. Ibunya terlihat berbeda dari sekarang, Yu. Kamu bilang ibumu orangnya serius dan sangat keras padamu. Dia tidak akan meremehkanku, kan? Jangan khawatir, ibuku cuma keras di mulut saja. Dia paling memanjakanku. Dia pasti tidak akan mempersulitmu. Bu, kenapa ibu pakai baju seperti ini? Kamu pasti Chen Liang Yu sering menceritakanmu padaku. She says you're ambitious, rendah hati, dan pekerja keras, pria yang bisa dia andalkan. Tante terlalu memujiku. Sebenarnya aku tidak sehebat itu. Silakan duduk, Tante. Makanannya sudah dipesan. Baiklah, pelayan. Sajikan makanannya. Tante, cobalah ini. Ini hidangan andalan di sini, Yu. Kamu makan juga. Liang, Yu memberitahuku bahwa kalian berdua tulus dan serius ingin menikah. Tante tidak perlu diragukan lagi. Aku tidak akan menikah dengan siapapun selain Yu. Maaf kalau saya bertanya, kapan rencana kalian untuk menikah? Maaf kalau saya lancang bertanya, kapan kalian berdua berencana untuk menikah? Ya, sebagian besar tergantung ibuku. Liang, pernikahan itu urusan kalian berdua. Kenapa harus tergantung ibumu? Apa mungkin dia tidak merestuinya? Enggak, bukan begitu. Cuma ibuku itu kenal banyak peramal, katanya dia mau bantu pilihkan hari baik. Zaman sekarang masih ada yang percaya hal begitu. Ibu ini cuma buat cari berkah saja. Jadi, setelah menikah nanti apa kalian akan tinggal sendiri? Tentu saja kami akan tinggal bersama ibuku. Setahuku karirmu sudah cukup mapan. Kalau kalian kekurangan uang buat beli rumah, aku ada tabungan yang bisa kuberikan. Mana mungkin aku pakai uangmu buat beli rumah? Tapi kata ibuku, aku tidak boleh lupa ibu setelah punya istri. Tinggal bersamanya biar lebih mudah merawatnya. Setiap kali dia marah, ayahku pun tidak bisa menenangkannya. Cuma aku yang bisa membujuknya. Jadi apa kalian sudah memutuskan mau pernikahan seperti apa? Ibuku pikir sebaiknya diadakan di rumah saja biar lebih ramai. Bukannya kita sudah sepakat pakai aula hotel mewah itu untuk pernikahannya? Yu, hanya saja ibuku rasa di rumah itu lebih baik. Turuti saja keinginan orang tua, jangan bikin susah, ya. Selalu saja ibumu itu, aku rasa kamu sama sekali tidak peduli padaku. Kok kamu bicara begitu? Aku kan cuma berusaha jadi anak yang berbakti. Kalau menurutku mobil mewah miliknya itu paling cuma sewaan. Benarkah? Tepat sekali. Terakhir kali kita bertemu, baju ibunya cuma barang murahan dari kaki lima, harganya paling cuma 100 ribuan. Dia bahkan tidak pakai perhiasan apapun. Baru lewat beberapa tahun, mana mungkin dia mampu beli mobil seharga miliaran. Ibu Shuyu, Anda benar-benar tidak perlu memaksakan diri demi gengsi. Kalau tidak punya uang, bilang saja. Sewa mobil cuma buat pamer itu benar-benar menyedihkan. Aku. Mobil sewaan. Tapi karena Anda mampu sewa mobil, sekalian saja bayar utang putri Anda pada kami. Kamu berutang pada mereka. Ibu, aku tidak. Tidak. Kamu sudah bersama anakku menumpang hidup gratis selama bertahun-tahun. Apa kamu pikir itu semua gratis? Biar ku beritahu ya, semua uang itu kamu harus bayar semuanya. Chen Liang, selama 3 tahun penuh, aku tidak pernah memintamu untuk memberiku hadiah apapun. Aku yang memasak, aku yang mengerjakan pekerjaan rumah. Sekarang kamu malah minta aku mengembalikannya. Apa kamu tidak punya hati nurani? Jangan pura-pura jadi korban. Kamu memang tidak menerima hadiah, tapi bukankah kamu tetap menghabiskan uang? Biar aku beritahu ya, setiap sen tercatat di sini. Cukup. Sudah cukup buruk kamu mengacaukan pernikahan ini. Tapi sekarang kamu malah minta menantumu mengembalikan uang. Kalau sampai orang lain tahu, apa kata orang tentang kita nanti? Biarkan saja mereka bicara sesuka hati, utang harus dibayar. Itu sudah sewajarnya, Kian. Coba kamu katakan, apa uang ini harus dikembalikan? Kak Chen Liang sudah menghabiskan banyak uang untuknya. Dengan syarat dia harus menikah ke keluarga Chen. Sekarang pernikahannya batal. Tentu saja dia harus mengembalikannya. Kian memang yang paling mengerti. Beginilah seharusnya sikap seorang menantu keluarga Chen. Kalau saja Liangku menikah denganmu, aku tidak bisa membayangkan betapa makmurnya hidup kami. Kamu dengar itu? Kalau tidak mau menikah dengannya, maka bayarlah kamu.
Baiklah, kalau begitu katakan padaku di mana tepatnya putriku menghabiskan uang keluargamu. Akan kutunjukkan padamu dengan jelas, setiap transaksinya tercatat di dalam sini. 12 Juli. Makan malam ala barat ya, totalnya 2,80. Hari itu aku bilang kita makan di rumah saja. Tapi kamu bersikeras mau makan makanan barat. Dan sekarang kamu malah menyalahkan aku sepenuhnya. Apa kamu tidak makan sedikit pun? Aku... Dulu anakku selalu tinggal di rumah dan makan masakanku. Baru setelah dia bertemu denganmu, dia jadi sering makan di luar. Bukankah ini harus jadi tanggunganmu? Baik. Lalu bagaimana dengan gelang seharga 30.000 yuan ini? Itu apa maksudnya? Itu jelas-jelas hadiah yang kuberikan untuk ibumu. Bukankah itu juga dibeli pakai uang anakku? Ini adalah bonus yang aku dapatkan dari hasil kerja di perusahaan keluargamu. Kamu sendiri yang bilang, itu perusahaan keluarga kami. Bukankah uang ini yang diberikan perusahaan kepadamu? Apa yang perusahaan berikan? Itu sama saja kami yang berikan. Jadi kalau sekarang minta kamu mengembalikannya, itu sudah sewajarnya. Selama 3 tahun terakhir ini, Chuyu mengikuti Chen Liang pontang-panting, mengurus bisnis dan kesepakatan. Dia sudah banyak menderita agar keluarga kita bisa sampai di posisi sekarang. Apa kamu harus membuatnya jadi seburuk ini, Ayah? Kenapa ayah membentak ibu-ibu melakukan ini demi kebaikanku? Benar sekali. Dan apa maksudmu dengan menderita selama 3 tahun? Apa dia kekurangan makan atau minum? Dia bahkan menghasilkan uang dari perusahaan kita. Dia pasti punya banyak tabungan sekarang. Dia harus mengembalikan semuanya. Biasanya aku yang memasak di rumah, aku yang mencuci baju. Selama bertahun-tahun ini, aku bahkan tidak pernah membeli satupun pakaian mahal. Semua uangku habis untuk anakmu. Itu karena anakku memang hebat. Kalau tidak, kenapa kamu tidak menghabiskan uang untuk orang lain saja? Anakku sudah menceritakan semuanya padaku. Pertama kali kalian berdua bertemu untuk makan malam. Kamu sebagai ibu pengantin wanita tidak memakai satupun perhiasan. Dan kamu cuma pakai baju murahan dari kaki 5. Hari ini adalah hari pernikahan. Untuk mas kawin dan perhiasan putrimu. Kamu tidak menyiapkan apapun sama sekali. Apa kamu berencana menunggu sampai pernikahan selesai? Hanya untuk mengambil bagian dari uang hantaran. Siapa bilang aku tidak memberi you mas kawin? Lihat dirimu, pakai barang KW dari ujung kepala sampai kaki. Jangan bilang kamu cuma siapkan 2 selimut sebagai mahar. Barang KW, berhenti memfitnah kami. Semua baju ibuku adalah barang mewah custom kelas atas. Lucu sekali, barang mewah custom. Yang benar saja, merek internasional yang kamu pakai ini, kalau itu asli, untuk pesan custom dari mereknya. Kamu harus belanja setidaknya 8 juta tiap tahun di sana. Kalau itu benar-benar custom, seluruh pakaianmu harganya setidaknya 30 juta. Kamu tahu tidak 30 juta itu sebanyak apa? Kamu tidak akan bisa menghasilkan sebanyak itu seumur hidupmu. Kalau kamu memang sekaya itu, apa anakmu perlu menempel terus pada anakku, pacar orang lain? Cari cara untuk bantu pacarnya. Tapi anakmu tidak membawa sepeser pun dari keluarganya. Dia malah ambil uang dari keluarga Chen kami. Kamu cuman ibu miskin. Jangan pikir pakai barang KW hari ini bisa membuatmu kelihatan kaya supaya bisa memeras uang dari keluargaku. Jangan mimpi. Chen Liang ibumu sudah keterlaluan. Tidak apa-apa kalau dia meremehkanku. Tapi dia bahkan menghina ibuku. Ibuku cuma bicara jujur kalau kamu tidak tahu bahwa cepat atau lambat aku akan kaya. Apa kamu akan bertahan denganku selama ini? Apa katamu? Inilah pria yang kamu pilih 3 tahun lalu, bahkan setelah kabur dari rumah demi bersamanya. Sudah kuperingatkan 3 tahun lalu, dia bukan orang yang bisa kamu percayakan hidupmu. Selamat tinggal, Nyonya. Bu, lihat Liang sangat ambisius kan ngomong-ngomong, kenapa ibu berpakaian seperti ini hari ini? Aku belum ingin dia tahu tentang keadaan asli keluarga kita. Bu, ibu tidak benar-benar berpikir. Kalau dia mengincar harta keluarga kita, kan itu sangat tidak sopan padanya. Ibu lakukan ini untuk melindungimu. Dunia ini tempat yang rumit. Dengar saran ibu mengenai dia, kamu harus benar-benar mempertimbangkannya lagi. Kenapa? Cuma karena keluarga kita kaya. Kalau masalahnya cuma karena dia miskin, ibu tidak akan begitu menentangnya. Masalahnya, dia tidak punya rencana atau persiapan apapun untuk pernikahanmu. Bahkan gaya pernikahannya pun adalah sesuatu yang harus diputuskan ibunya. Kalau kamu menikah dengannya, akhirnya kamu akan merasa tidak tahan. Bu Liang cuma anak yang berbakti. Bagaimana ibu bisa bicara begitu tentang dia? Berbakti dan menuruti semua perkataan ibunya adalah 2 hal yang berbeda. Begitu kamu dan ibunya ada konflik, dia pasti akan membela ibunya. Ibu mertua dan menantu perempuan tidak pernah akur. Ibu tidak mau kamu menderita. Liang tidak akan pernah begitu. Bu, aku salah. Aku tidak melihat siapa dia sebenarnya. Setidaknya aku belum menikah dengannya. Belum terlambat. Apa yang kalian berdua bisikan? Cepat kembalikan uangnya, anakku menghasilkan ratusan ribu sehari. Apa kalian sanggup membuang-buang waktunya? Putriku merelakan segalanya.
demi bersama putramu. Selama bertahun-tahun ini dia yang mengurus rumah tangga dan mengelola urusan perusahaan. Kalau bukan karena putriku, apa keluarga Chen kalian bisa punya kekayaan yang kalian miliki sekarang? Sekarang kalian tidak hanya menindas putriku, tapi juga menuntut dia membayar kalian kembali. Menurutmu, kesuksesan Aliang hari ini semuanya berkat putrimu. Apa kau benar-benar berpikir bisnis keluarga Chen selama bertahun-tahun ini jatuh begitu saja dari langit? Jangan bilang kau mau bilang bahwa kau dan putrimu yang memberikan semuanya. Tentu saja itu Aliang yang bekerja banting tulang untuk mendapatkan kesepakatan itu. Dia bekerja tanpa lelah untuk membangun bisnis keluarga Chen. Hingga sebesar sekarang putrimu tidak melakukan apapun selain diam di rumah. Melakukan bersih-bersih dan memasak beberapa makanan, paling banter dia cuma pembantu. Tepat sekali, orang tidak berpendidikan seperti dia, berasal dari desa terpencil, bisa menikah dengan putraku, adalah keberuntungan seumur hidup. Dan sekarang saat kami minta sedikit uang, kau malah mengamuk. Apa kau tahu berapa banyak gadis yang rela membayar sendiri hanya untuk bersama putraku? Dan kau bicara soal merelakan segalanya, apa tepatnya yang harus kau relakan? Cukup. Pesan mengenai masalah hari ini, keluarga kami yang salah. Kau tua bangka bodoh, kau di pihak siapa? Apa salahku? Oh, aku mengerti sekarang. Kau melihat betapa cantiknya ibunya dan kau mau cari muka padanya, kan? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kau berani memukul ibuku. Aku ini ayahmu. Itu tidak memberimu hak untuk menyentuh ibuku. Anak yang sangat berbakti ya. Awalnya, selama kau minta maaf pada putriku hari ini dan membatalkan pernikahannya, aku bisa saja bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa, tapi kalian sudah keterlaluan. Terus kenapa kalau aku keterlaluan? Oh, aku hampir lupa. Kau adalah wanita kaya yang pakaiannya bernilai 30 juta. Apa kau berencana untuk pamer kekuasaan padaku dan membuatku menyesal? Memakai tumpukan barang merek palsu, dan kau benar-benar mengira kau kalangan atas. Bukankah tadi kau bilang bahwa aku tidak menyiapkan mahar untuk putriku? Kalau begitu, lihatlah baik-baik pada mahar yang awalnya aku siapkan. Sini cepat. Persiapannya matang juga ya. Sampai pakai properti segala Nyonya Ding, lihatlah mereka. Masih berani bilang kalau bukan mau menipu lewat pernikahan. Aku ingin lihat apa sebenarnya yang disiapkan oleh pasangan ibu dan anak penipu ini. Satu peti ini saja, pasti isinya minimal 5 juta. Totalnya pasti puluhan juta. Ini adalah apa yang awalnya aku siapkan sebagai mahar Ayu 5 juta per peti, totalnya 4 peti. Lanjutkan. Ini dirancang oleh Xie Qing set perhiasan emas 12 shio. Setiap set beratnya 4 kg. Xie Qing adalah desainer ternama internasional, biaya lisensinya saja 3 juta. Jika dia sendiri yang merancangnya, harga setiap setnya tidak akan kurang dari 10 juta. Dan dengan berat 4 kg per set, biaya bahannya saja sudah lebih dari 10 juta. Ditambah dengan biaya desain, nilai totalnya lebih dari 100 juta. Semua hadiah seserahan ini. Jika dijumlahkan semuanya mencapai hampir 800 juta. Bahkan orang terkaya di Provinsi Utara dan Selatan mungkin tidak akan bisa menyediakan uang tunai sebanyak ini sekaligus. Sebenarnya siapa keluarga pengantin wanita ini? Seandainya saja kamu tidak mempersulit UR hari ini dan menikah dengan tenang, semua ini pasti sudah menjadi mas kawin yang dibawa putriku. Mas kawin. Jadi semua ini seharusnya milik keluarga Chen kita. Mas kawin ini nilainya lebih dari seluruh perusahaan mereka. Salah mereka sendiri karena sudah buta. Mereka gagal melihat kekayaan asli keluarga pengantin wanita. Sekarang mereka membiarkan harta karun besar lepas begitu saja dari tangan mereka. Sayang sekali. Jujurnya, Shuyu sudah melakukan banyak hal untuk keluarga mereka selama bertahun-tahun. Tapi tepat sebelum pernikahan, ibu mertua ini malah harus menunjukkan kekuasaannya. Sekarang dia malah senjata makan tuan. Semua ini seharusnya menjadi milik keluarga Chen. Ibu-ibu tidak apa-apa. Oh, besanku sayang, sebenarnya ini semua hanya salah paham. Aku tadi cuma bercanda dengan you. Kamu mempermalukan putriku di depan semua tamu ini, dan kamu pikir bercanda saja bisa menyelesaikan semuanya, sudah terlambat.
Kamu benar-benar keterlaluan. Sudah kubilang jangan bertingkah seperti ibumu, tapi kamu tidak mau dengar. Pak Chen Buding Liang, jangan dengarkan omong kosong ibu dan anak ini. Semua barang ini pasti palsu. Palsu. Coba pikirkan Buding, kalau keluarganya memang sekaya ini, kenapa Chuyu tidak pernah Menerima sepeser pun dari mereka selama ini. Kenapa Chuyu harus bekerja begitu keras bersama Liang untuk mencari nafkah? Dan bahkan butuh keluargamu untuk menggajinya. Letakkan perhiasan itu, kamu tidak akan sanggup menggantinya kalau sampai rusak. Tidak sanggup ganti. Kamu cuma takut aku membongkar siasat kecilmu itu. Puding, perhiasan ini palsu. Palsu. Tepat sekali. Keluargaku punya kemitraan dengan perusahaan Master Xieching. Master Xieching sudah bilang dari dulu Bahwa selama 3 tahun dia tidak akan secara pribadi merancang perhiasan apapun. Tapi Liang dan Xuyu mulai pacaran 3 tahun yang lalu. Jadi dari mana sebenarnya semua? Perhiasan ini berasal. Jadi maksudmu perhiasan ini palsu, tapi kalau dilihat dari kualitas emasnya kelihatannya tidak seperti barang palsu. Bibi. Teknik pemalsuan zaman sekarang sangat canggih. Temanku adalah penilai produk Master Xieching. Ayo panggil dia ke sini. Sekali periksa akan ketahuan asli atau tidak. Halo Pak He, ada sesuatu di sini yang butuh bantuanmu, bisa tolong datang ke sini. Baiklah. Pakai seseorang mengeklaim. Ini dibuat khusus oleh Master Xie. Set perhiasan zodiak ini bisa periksa apakah ini asli atau palsu. Pengerjaan dan tekniknya memang sangat mirip dengan karya Master Xie, tapi barang-barang yang dijual Master Xie kepada publik semuanya diukir di bagian sudut. Dengan tanda eksklusifnya, lihat Master Xie menggunakan seekor burung walet sebagai tandanya, tapi tanda di sini adalah sepasang burung walet Nyonya Liu. Apakah set perhiasan ini milik Anda? Perusahaan kami selalu bersikap tegas terhadap barang palsu dan menindaknya dengan keras. Kami akan menempuh jalur hukum. Aku tidak akan pernah memakai barang palsu. Perhiasan ini semuanya dibawa oleh ibu pengantin wanita. Bersama dengan tumpukan uang tunai villa dan mobil mewah, katanya itu mahar pengantin wanita. Semua perhiasan di sini aku jamin demi reputasi profesionalku adalah benar-benar palsu. Tante lihat ini, katanya ini perhiasan emas baru diinjak saja sudah bengkok. Sudah jelas kalau mereka berusaha menggunakan barang palsu ini untuk merebut aset keluarga Chen. Dasar kau kurang ajar. Sia-sia anakku memperlakukanmu dengan sangat baik, memberimu makan, pakaian, dan tempat tinggal. Ternyata kamu malah bersekongkol dengan ibumu untuk menipu aset keluargaku. Kuberitahu ya, ini belum selesai. Katakan yang sejujurnya, dari mana asal barang-barang palsu ini? Beraninya kamu memalsukan karya Tuan Xie, berani sekali kamu. Tuan Xie dan aku adalah teman lama. Saat dia menyiapkan untuk putriku perhiasan mahar untuk pernikahannya, agar set perhiasan ini terlihat istimewa, dia secara khusus menggunakan tanda walet kembar sebagai ciri khas dan kamu malah menganggapnya palsu. Sepertinya kamu sebagai penilai Juga tidak kompeten, lucu sekali. Aku sudah lama bekerja di sini dan aku belum pernah dengar kalau Tuan Xie punya teman dekat. Pak He, orang-orang ini sudah tamat tapi mereka masih belum mau bertobat. Kalau menurutku kita harus melaporkan ini pada Tuan Xie. Saat Tuan Xie sendiri yang meminta pertanggungjawaban. Mari kita lihat apa mereka masih berani bicara besar. Baiklah, aku akan ke kantor sekarang juga. Hanya dalam 10 menit aku akan membawa Tuan Xie ke sini. Nah, lihat ini, sulit sekali menebak hati orang. Padahal sebelumnya kamu sempat membelanya. Mereka bersekongkol untuk menipu uangmu. Yue, aku tidak menyangka kalau kamu orang yang seperti ini. Orang yang seperti apa? Kalau kamu tidak bisa mengembalikan uangnya, kamu bisa mencicilnya pelan-pelan. Aku bahkan tidak memintamu membayar bunga. Bagaimanapun kita sudah bersama selama bertahun-tahun. Tapi aku tidak menyangka kalau kamu akan bersekongkol dengan ibumu untuk menipuku. Chen Liang, semua yang kupakai selama bertahun-tahun ini dibeli dengan uangku sendiri. Saat perusahaan sedang kesulitan di 2 tahun pertama, seluruh keluargamu bergantung padaku untuk menafkahi mereka. Sekarang kamu bilang kamu tidak memintaku membayar bunga. Apa aku harus berterima kasih untuk itu? Omong kosong. Kapan keluarga kami pernah bergantung padamu untuk menghidupi kami? Gadis itu benar-benar berani memutarbalikkan fakta. Untung saja putraku tidak menikahimu. Ayo, kamu sudah berubah.
Berbohong padaku itu satu hal, tapi kamu bahkan membohongi dirimu sendiri. Selama 2 tahun pertama perusahaan, manajemennya sangat buruk, pengeluaran kita lebih besar daripada pendapatan. Setiap bulan kami harus melunasi pinjaman bank, bahkan untuk makan di rumah pun kami tidak punya uang. Itu aku. Akulah orang yang menjual pakaian, tas, dan perhiasanku sendiri untuk membayar pinjaman. Aku bekerja di 3 atau 4 tempat paruh waktu. Aku tidak tidur sampai jam 3 atau 4 pagi setiap hari dan harus bangun jam 5 atau 6 pagi untuk pergi ke perusahaan bersama putramu demi mencari klien selama 2 tahun penuh. Aku tidak pernah tidur nyenyak. Mustahil uang keluarga kami, jelas-jelas semuanya dihasilkan oleh putraku. Semuanya ada di rekening perusahaan. Setiap sen bisa dilacak. Itu untuk menjaga harga diri putramu, karena itulah aku mentransfer uangnya ke rekening perusahaan. Kalau tidak, dengan kinerja awal, perusahaan bagaimana mungkin bisa menutupi biaya seluruh keluargamu? Uang apa yang aku habiskan? Sejak putramu mendirikan perusahaan, ibu sudah sering mengambil uang dari perusahaan. Kalau bukan untuk perhiasan itu, untuk pergi bersama teman-temanmu. Jalan-jalan kemana-mana, ibu bahkan diam-diam mentransfer uang ke rekening pribadi sendiri. Jika aku tidak mendukung putramu, perusahaan keluarga kalian sudah hancur sejak lama. Pantas saja perusahaan keluarga Chen beberapa tahun lalu, arus kasnya selalu tidak stabil. Ternyata ibunya lah yang mencuri uang. Dialah yang menguras perusahaan, tapi malah menyalahkan menantunya karena menghabiskan uang. Benar-benar tidak tahu malu ibu. Oh, ibu bagaimana bisa ibu melakukan hal seperti itu? Itu tidak mungkin perusahaan itu milik keluarga kita. Kenapa aku harus diam-diam mengambil uang keluarga sendiri? Bahkan jika aku mengambilnya itu pasti demi kebaikanmu sendiri. Nah, untuk berjaga-jaga, jika ada seseorang yang diam-diam memalsukan akun atau mencuri uang dari perusahaan aku, akan bisa mengetahuinya lebih cepat, kan? Dasar bocah nakal, penipuanmu gagal. Sekarang kamu mencoba mengadu domba antara aku dan anakku. Begitukah? Lalu apa menurutmu anakmu akan mempercayaimu? Nak, kamu percaya ibumu kan? Liang mereka mengatakan semua ini hanya untuk mengalihkan perhatianmu. Ibumu melakukan segalanya demi kebaikanmu sendiri. Bagaimana mungkin kamu tidak percaya padanya? Benar sekali, nak. Ibu dan anak ini cuma tidak mau membayar kita bayar sekarang juga. Kembalikan uang kami. Aku bahkan belum meminta ganti rugi. Yang kuberikan pada Ayu Liontin Giok pusaka keluarga Lin nilainya 1 miliar. Kamu menghancurkannya, bagaimana kamu akan membayarnya? Bahkan di pasar saat ini, Liontin Giok terbaik sekalipun. Tidak akan seharga 1 miliar. Kamu punya giok palsu dan minta 1 miliar. Kamu pikir kami seperti kamu begitu bodoh? Nak, lihatlah baik-baik ibu dan anak ini. Hanya mencoba menipu kita demi harta keluarga Chen. Bahkan penipuan sebodoh ini, mereka berani melakukannya. Sungguh bodoh, aku sudah malas bicara denganmu. Bawa ahli penilai masuk. Baik. Hebat sekali aktingnya. Memang membawa seorang ahli tidak akan membuat yang palsu jadi asli. Yang palsu tetaplah palsu. Baiklah. Bagus sekali kalian sudah tamat tapi masih belum bertobat, akan kupastikan kamu dan anakmu membusuk di penjara. Pak ahli periksa dengan sangat teliti, lihatlah baik-baik supaya orang-orang tertentu tidak bisa terus pamer dengan giok palsu. Ini adalah Ahli apa sebenarnya asal-usul Liontin Giok ini? pengerjaan dan tekniknya. Keduanya cukup berkelas. Jelas pembuatnya sangat ahli, tapi ini hancur terlalu parah untuk memverifikasi keaslian dan asal-usulnya. Saya perlu membawanya ke lab untuk penilaian. Kira-kira berapa lama waktunya? Setidaknya butuh waktu seminggu. Terima kasih atas kerja kerasnya Liontin Giok ini. Tolong bawa kembali untuk diperiksa. Baik. Ada orang yang memang beruntung ya. Kamu punya waktu seminggu lagi. Kalau tidak, hari ini kamu sudah masuk. Karena penipuan, aku tidak mau membuang waktu bersamamu. Begitu hasil penilaian keluar dalam seminggu, aku tidak akan menerima perdamaian apapun. Aku akan mengirimmu. Kamu dan kamu semuanya ke penjara. Kamu masih saja berakting sampai sekarang. Jika aku tidak menjaga putraku, kamu pasti sudah berhasil hari ini. Dalam rencanamu mengambil aset keluarga Chen, dengan siasat kecilmu itu sekarang siasatmu sudah terbongkar. Kamu mau kabur. Semua ini adalah bukti pemalsuanmu. Dengan begitu banyak barang palsu, ini cukup untuk menjebloskanmu selama puluhan tahun. Catat ini tuntut mereka atas pencemaran nama baik. Dan perusakan yang disengaja. Terhadap aset grup Xingchen. Baik.
Grup Xingchen. Apakah itu perusahaan triliunan dolar yang menguasai 60% industri di negara ini? Mungkinkah Shuyu benar-benar nona muda dari grup Xingchen? Nak, kamu pergi mengundang presiden grup Xingchen hari ini, kamu pasti mengenalinya. Apa benar dia orangnya? Aku memang pergi mengundang mereka. Tapi aku hanya bertemu sekretaris presiden. Keluarga Chen kami sudah lama mengagumi Tuan Lin. Kami berharap ada kesempatan untuk bertemu langsung. Saya mengerti mengenai masalah ini. Saya akan meminta instruksi dari Tuan Lin. Tunggu, dialah yang menerima undangan itu, sekretaris presiden grup Xingchen. Ayu. Jadi kamu benar-benar putri dari CEO grup Xingchen? Benar sekali. Lalu kenapa tidak bilang dari awal? Bilang dari awal, kalau aku bilang, apa aku bisa melihat sifat asli kalian? Dulu ibuku tidak merestuimu. Demi menjaga harga dirimu, itulah kenapa selama bertahun-tahun ini aku tidak pernah memberitahumu. Kalau dipikir-pikir sekarang aku senang. Aku tidak memberitahumu, kalau tidak, aku pasti sudah terjebak dalam lubang api yang bernama keluarga Chen ini. Teruslah berbohong. Sekarang saja terus ceritanya. Menggunakan barang-barang palsu, penipuan pernikahan itu satu hal. Tapi sekarang kamu berani mengaku-ngaku sebagai CEO Group Xingchen. Kian, tapi saat Chen Liang mengantarkan undangannya, dia melihatnya dengan mata kepala sendiri, sekretaris CEO ini. Nona Liu ini memang benar. Sekretaris CEO yang asli. Dia mungkin memang sekretaris. Tapi siapa yang bisa membuktikan bahwa dia adalah CEO Group Xingchen? Ibu dan anak ini pasti sudah menyogok sekretaris Liu. Lagi pula dia cuma seorang sekretaris. Dia bisa dibeli dengan sedikit uang. Kalian hanya ingin berpura-pura menjadi CEO grup Xingchen untuk melakukan penipuan pernikahan. Jadi kalian sedang bersandiwara. Omong kosong apa ini? Bagaimana mungkin ada orang sebodoh kamu di dunia ini? Lihatlah sekeliling. Semua orang di sini adalah teman atau kerabat keluarga Chen. Karena kamu bilang, kamu adalah CEO grup Xingchen. Kenapa tidak ada satu orang pun yang datang untuk memberimu selamat? Apa itu masuk akal? Kian benar. Jika kamu memang CEO grup Xingchen, orang-orang yang ingin menjilatmu pasti tidak terhitung jumlahnya. Hari ini adalah hari pernikahan besar putrimu. Bahkan dari pihak pengantin wanita, tidak ada teman atau kerabat yang datang. Mungkinkah mereka pikir ibu dan anak penipu seperti kalian hanya memalukan dan tidak berani datang? Bukannya mereka katanya keluarga kayak mana kerabatnya? Mana tamu-tamunya? Mereka mungkin bahkan menipu kerabat dan teman sendiri. Sekarang benar-benar tidak ada orang yang mau berurusan dengan mereka. Omong kosong kamu. Orang-orang terkaya dari utara dan selatan datang khusus untuk pernikahan nona muda. Tuan Xie juga bilang dia akan datang langsung untuk memberi selamat. Ya ampun, ini lelucon paling lucu yang pernah ku dengar. Orang-orang terkaya dari utara dan selatan jelas-jelas datang demi martabat keluarga Chen-ku. Kalian berdua pikir kalian siapa? Sampai 2 orang hebat mau datang ke sini. Memalsukan desain Tuan Xie. Tapi kalian masih berani bilang Tuan Xie akan datang langsung untuk memberi selamat. Kalian sudah terlalu banyak bohong sampai kalian sendiri percaya, ya? Kamu. Tidak perlu buang-buang napas bicara dengan mereka. Saat kebenarannya terungkap, mereka akan sangat menyesal. Akhirnya selesai, butuh waktu setengah tahun kerja keras untuk membuat desain ini. Untuk putri Tuan Lin ini sudah sangat sempurna. Tuan Xie ini adalah mahakarya unik Anda. Jika dilelang harganya bisa mencapai setidaknya 30 juta, Anda benar-benar mau memberikannya begitu saja. Yang kamu tahu. Dulu saat aku bukan siapa-siapa, sangat miskin sampai tidak bisa makan, Tuan Lin lah yang berusaha keras untuk mendukung karyaku. Hingga aku sukses seperti sekarang. Jangankan 30 juta, 300 juta pun tidak akan cukup untuk membalas kebaikan Tuan Lin. Begitu rupanya pantas saja saat Anda mendengar putri Tuan Lin akan menikah. Yandabo bahkan mengesampingkan semua pekerjaan lain untuk membuat seri zodiak. Tepat sekali, cepat siapkan mobilnya. Kita harus sampai sebelum pernikahannya dimulai. Ngomong-ngomong, Tuan Xie, seorang karyawan baru saja melapor bahwa ditemukan seseorang yang memalsukan karya Anda. Bagaimana menurut Anda, haruskah kita menanganinya dulu? Masalah kecil seperti ini bisa ditangani oleh Departemen Penilaian. Tapi para ahli penilaian di sana bilang, ada urusan lain yang butuh bantuan kita. Katanya ini melibatkan Leontin Gyok senilai 1 miliar. Lupakan saja, aku akan ke sana sendiri. Selesaikan dengan cepat agar tidak menghambatku menghadiri pernikahan putri Tuan Lin. Ayo pergi, tinggal di sini sedetik lebih lama hanya membuang-buang waktu. Hei, mau pergi kembalikan uangnya dulu. Minggir. Merasa bersalah, mau kabur ya, biar ku beritahu. Begitu polisi sampai di sini, kalian berdua tamat, ku katakan sekali lagi. Minggir dari jalanku. Berhenti di sana.
Xu Yue, aku sudah memberikan segalanya selama bertahun-tahun. Aku sudah tulus padamu, tapi kamu malah bekerja sama untuk menipu seluruh keluargaku. Apa kamu punya hati nurani? Aku tidak punya hati nurani. Apa kamu pikir bisnis keluargamu? Saat hampir bangkrut dulu, bagaimana kesepakatan pertama itu terjadi? Akulah yang memohon untuk itu. Itu tidak mungkin kepala perusahaan itu mengatakannya sendiri padaku. Mereka menandatangani kontraknya karena melihat potensi kami. Itu karena aku menyuruh mereka mengatakan itu. Memangnya kamu cukup dekat dengan kepala perusahaan mereka saat itu? Kenapa juga dia harus melihat potensi di perusahaanmu? Pakai otakmu sedikit. Perusahaanmu, kemampuan profesionalnya kurang dan fasilitasnya tidak lengkap. Tidak ada peluang kerja sama, pergi saja. Pak Ning, perusahaan kami fasilitas sedang disiapkan, akan segera siap. Kemampuan profesional kami mungkin bukan yang paling menonjol, tapi kami menawarkan harga terbaik. Tolong pertimbangkan lagi. Ku bilang tidak, ya tidak. Hei, Pas yang sedang kamu lakukan, cepatlah berdiri, kumohon. Berdirilah. Tuan Ning, aku memohon padamu, perusahaan kami benar-benar membutuhkan pesanan ini dari Anda. Aku bisa menjamin itu. Semua fasilitas perusahaan kami akan siap sepenuhnya dalam setengah bulan. Jika ada sesuatu dalam kerja sama kita yang membuat Anda kurang puas, kami akan segera memperbaikinya. Jika itu belum cukup, harga penawaran kami bisa dikurangi 5% lagi. Huft, baiklah, temui aku untuk membicarakan mengenai kontraknya. Apa Anda serius? Tentu saja. Chen Liang sangat beruntung memiliki pacar sepertimu. Dia benar-benar pria yang beruntung. Teruslah berjuang, Shuyu. Benarkah? Ya. Bagaimana mungkin ini terjadi? Waktu itu kenapa kamu tidak mengatakannya padaku? Ibumu sedang sakit saat itu. Aku tidak ingin kamu terganggu oleh urusan perusahaan. Liang, jangan percaya kebohongan wanita ini. Dia bahkan menggunakan barang palsu untuk menipumu soal pernikahan. Siapa yang tahu bagaimana cara dia mendapatkan proyek-proyek itu dulu? Mungkin saja dia tidur dengan orang demi mendapatkannya. Apa kamu, saat kau bersama Liang Kau, bahkan tidak pernah bekerja sebelumnya? Mana mungkin kau tahu cara mendapatkan kontrak? Kau pasti menggunakan trik kotor seperti itu. Pantas saja kau bisa mendapatkan begitu banyak kontrak setiap bulan. Jadi kau menjual tubuhmu demi kontrak itu. Dasar jalang. Sungguh tidak tahu malu. Chen Liang, apa itu yang kau pikirkan juga? Aku. Nah, dia itu cuman wanita murahan tak tahu malu. Siapa yang tahu sudah berapa kali dia mengkhianatimu selama bertahun-tahun ini. Benar sekali. Yang dia bahkan tidak pernah bekerja sebelumnya. Tiba-tiba dia mendapatkan semua kontrak ini. Dia pasti menjual tubuhnya untuk mendapatkannya. Kurasa kau harus menjelaskannya pada ibuku. Jika engkau memang tidak melakukannya, kau bisa tunjukkan buktinya. Sepertinya aku salah menilaimu. Aku hanya berpikir kesalahpahaman ini harus diluruskan. Itu tidak penting lagi. Ibu, ayo pergi. Berhenti berlagak jadi korban. Biar ku beritahu ya, jika kau tidak mengembalikan uangnya hari ini, jangan harap bisa pergi. Tante, jangan lupa, mereka juga harus membayar ganti rugi atas tekanan emosional. Ganti rugi tekanan mental. Apa yang dia lakukan di luar sana? Itu mempermalukan keluarga Chen. Liang. Dan juga reputasi tante. Menggunakan barang palsu untuk menipu kami agar menikah. Itu menyakiti Liang dan juga tante. Kamu harus membayar semua ini. Benar. Tepat sekali kamu dengar itu. Kamu sudah menyebabkan banyak kerugian pada putraku. Setidaknya 1, tidak 3 juta sebagai ganti rugi tekanan mental.
Kalian keluarga Chen, apa kalian benar-benar berpikir aku harus membayar ini? Yu, coba pikirkan dari posisiku. Jika aku yang melakukan hal-hal itu, kalian pasti akan menuntut ganti rugi dariku. Sudah sewajarnya ibuku meminta ganti rugi tekanan mental. Itu adil saja. Saat ibumu terbaring sakit dan bahkan tidak bisa bangun, aku yang merawatnya siang dan malam. Saat ayahmu dirawat di rumah sakit dan tidak bisa makan. Setiap hari aku menerjang panas terik 40 derajat. Untuk memasak dan bersepeda sampai ke rumah sakit. Kenapa kalian tidak bicara soal tekanan mental saat itu? Kau kan nyomeko pamay game agar mereka. Jadi tentu saja, kau mencari cara untuk menjilat kami. Menjilat kalian. Kalian bahkan tidak pantas untuk itu, tidak peduli apa yang kulakukan selama bertahun-tahun ini. Kalian tidak pernah puas. Jika bukan karena Chen Liang, aku sudah lama berhenti melayani kalian. Baiklah, lagi pula aku tidak butuh pelayananmu. Sekarang bayar saja uangnya. Kalau tidak punya uang, tulis surat utang-utang ini, kamu tidak akan bisa lari bagaimanapun juga. Untuk uang yang dipinjam putrimu surat utang ini, kamulah yang akan menandatanganinya. Selama bertahun-tahun ini pertama kalinya ada orang yang memintaku menandatangani surat utang. Kau sudah keterlaluan, wanita tua. Selama bertahun-tahun ini, Xiao Yu sudah merawat kita dengan sangat baik. Apa ibu tidak punya perasaan sedikit pun? Sekarang ibu bukan hanya minta uangnya kembali, tapi bahkan menuntut ganti rugi. Kalau kabar ini tersebar, di mana keluarga kita akan menaruh muka? Kalau dia ingin masuk ke keluarga Chen, itu memang sudah kewajibannya. Apa aku memaksanya untuk melayaniku? Dia melakukannya atas kemauan sendiri. Baru kali ini, aku melihat seseorang begitu egois dan mengatakannya dengan begitu wajar. Pantas saja ibu membesarkan putra seperti ini. Ada pepatah bilang kekayaan tidak bertahan 3 generasi. Sepertinya keluarga Chenmu bahkan tidak akan bisa melewati generasi pertama. Apa yang kau katakan biar ku beritahu kau. Dengan adanya putraku di sini, keluarga Chen akhirnya akan menjadi yang terkaya di kota atau bahkan yang terkaya di provinsi. Liang sekarang sedang disukai oleh orang-orang terkaya dari utara dan selatan dan mengambil alih Project Splendid Garden. Tak lama lagi, kau bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk menemui Liang Chen Liang. Apa kau juga berpikir semua yang kulakukan hanyalah kewajibanku? Kalau kau ingin menikah denganku, sudah seharusnya kau berbakti pada ibuku. Jadi semua yang telah kulakukan sama sekali tidak ada harganya. Harga kau masih mau uang? Coba tanya saja pada orang-orang menantu mana yang tidak sewajarnya merawat orang tua suaminya. Liang lihat dia wanita ini benar-benar minta uang darimu. Ayu, kupikir kau adalah wanita yang hemat dan berbudi luhur. Aku tidak menyangka kau ternyata sangat picik dan penuh perhitungan, menggunakan alasan merawat orang tuaku untuk mengancamku. Aku lagi ngancam kamu. Baiklah, mengingat kita sudah bersama. Selama ini kamu boleh bayar sedikit lebih murah, tapi jangan ngelunjak, ini tawaran terakhirku. Aku nggak mau ribut lagi. Percuma saja. Baiklah. Kenapa macet banget sih? Hei Pak Zhang, kamu terjebak macet juga. Apa kamu juga mau datang ke pernikahan Putri Presdirlin? Tentu saja, grup kami dan Presdirlin sudah bekerja sama selama bertahun-tahun. Hubungan kami sangat dekat. Aku sudah menyiapkan patung dari dinasti kuno, senilai 50 juta untuk pernikahan Putri Presdirlin. Kalau begitu, kamu nggak ada apa-apanya dibanding aku, Presdirlin, dan aku sudah seperti saudara. Putrinya sudah seperti keponakanku sendiri. Aku menyiapkan karang Laut Selatan ini temuan langka sekali dalam 1000 tahun. Zhang, apa kamu nggak punya malu sejak kapan putrinya jadi keponakanmu? Waktu makan malam sebelumnya, Putri Presdirlin memanggilku secara langsung paman. Ci dasar Pak Tua, nggak tahu malu. Kamu pikir Presdirlin bakal peduli sama karang jelekmu itu? Masih mending daripada patungmu, siapa tahu punyamu itu palsu. Ganti rude. Aku harus sampai di sana sebelum si tua bangka itu. Bu, apa kita benar-benar akan berhadapan dengan keluarga Ayu di pengadilan? Memangnya aku takut pada mereka. Mereka pakai barang palsu buat menipu kita supaya menikah. Harusnya mereka yang merasa gugup. Tapi kami berdua sudah bersama selama bertahun-tahun. Liang. Menyuruhnya menandatangani surat utang itu sudah merupakan bentuk pertimbangan atas hubungan masa lalu kalian. Wanita matre seperti dia sama sekali tidak pantas dikasihani. Simpan surat utang itu baik-baik, karena sebentar lagi kalian akan memohon padaku untuk mengambilnya kembali. Berhenti bersandiwara.
Memangnya kamu pikir kamu siapa? Kecuali kalau kamu orang terkaya di Provinsi Nanbei, orang hebat seperti itu. Kalau tidak, kami memohon padamu. Mimpi saja. Lebih mungkin kamu yang akan memohon pada kami. Mereka. Mari, kita lihat saja nanti. Nak, nanti saat kamu bertemu orang-orang terkaya dari Provinsi Utara dan Selatan, pastikan kamu memberi kesan yang baik. Jangan khawatir, Bu. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Lagi pula mereka adalah orang-orang terkaya di utara dan selatan. Jika kita bisa bekerja sama dengan mereka, keluarga kita akan segera menjadi keluarga terpandang nomor 1 di kota ini. Orang-orang terkaya itu akan segera sampai, kalau tahu diri mending pergi sekarang. Bibi jangan terburu-buru melepaskan mereka. Ibu dan anak ini pakai barang palsu buat menipu orang. Mereka harus menghadapi konsekuensi hukum. Sudah cukup. Karena keluarga kita tidak jadi berbesan, tidak perlu sampai bermusuhan. Pak Tua, sebenarnya kamu ada di pihak siapa? Apa kamu mau orang-orang terkaya itu melihat kita mempermalukan diri sendiri? Anggap saja kalian beruntung. Aku lepaskan kalian hari ini. Kalau nanti kalian tidak mengembalikan uangnya, aku akan tetap lapor polisi dan menangkap kalian. Ayo pergi. Beritahu semuanya pernikahan putriku dibatalkan, baik Pak Lin. Bu, maafkan aku bahkan membantah ibu dan kabur dari rumah hanya demi orang seperti itu. Sudahlah, semua sudah berlalu, ayo kita makan dulu. Setelah itu pulang dan istirahatlah. Ke restoran Cloud. Pak He, sekretaris Pak Lin bilang pernikahan putri Pak Lin dibatalkan. Kok bisa dibatalkan mendadak begitu? Dia tidak memberitahu alasan pastinya. Terlepas dari soal pernikahan itu, ini tetap sebuah kesempatan untuk menjalin hubungan dengan Pak Lin langsung saja ke Xingchen Group. Apa? Dibatalkan? Aku dengar putri Pak Lin sangat tergila-gila pada pria itu dan bersikeras ingin menikahinya. Aku punya teman di sana. Katanya keluarga pengantin pria tidak tahu identitas Pak Lin, mereka mempermalukan Pak Lin dan putrinya di depan umum. Dasar orang-orang sombong. Mereka tidak tahu keberuntungan besar apa yang mereka lewatkan. Jadi kita tetap pergi ke pesta pernikahannya. Lupakan soal pernikahannya, ubah rute ke Xingchen Group. Hadiahnya sudah siap. Bagaimanapun kita harus tetap mengantarkannya. Kok dia belum sampai juga? Bukannya tadi katanya sudah hampir sampai. Jangan khawatir Tante, mungkin dia terjebak macet. Masih saja panggil Tante. Ibu, iya. Iya. Hei, kamu cepat telepon dan tanya sekarang kenapa dia belum sampai juga. Bagaimanapun juga dia itu orang terkaya, apa gunanya mendesak dia? Terus kenapa? Begitu keluarga Chen kita sukses besar, siapa yang tahu siapa yang bakal jadi orang terkaya nanti saat itu nanti? Tante benar. Kak Liang sangat hebat. Kita bisa jadi orang terkaya di provinsi ini. Bukan orang terkaya di seluruh negeri. Qian Qian, setelah kamu menikah dengan Liang, kamu harus menjaganya baik-baik. Jangan seperti wanita penipu itu, yang cuma tahu caranya memeras uang dari keluarga kita. Jangan khawatir, Tante, aku pasti akan menjadi istri dan ibu yang baik. Aku akan pastikan Kak Liang tidak perlu mengkhawatirkan urusan rumah tangga. Begitu dong menantu kesayanganku. Apa kata orang terkaya itu, kapan dia sampai? Dia bilang kalau dia tidak jadi datang. Tidak datang. Padahal sudah janjian, kenapa dia tidak datang? Bagaimana bisa orang terkaya ingkar janji? Tenanglah, Tante. Orang terkaya itu pasti sangat sibuk. Mungkin ada urusan mendadak, sesuatu yang mendesak. Lagi pula, kalaupun ada satu yang tidak datang, bukankah masih ada satu lagi? Benar-benar yang mana yang tidak datang biar aku bisa atur tamunya dan menyingkirkan kursinya. Itu dua-duanya tidak datang. Ada apa dengan orang-orang ini? Katanya mereka mau datang tapi mereka malah membatalkannya di saat terakhir. Biarpun orang terkaya, tidak seharusnya dia bersikap begini. Apa kamu sudah cari tahu apa yang terjadi? Aku sudah tanya ke semua temanku, tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Tante katakan padaku, mungkinkah ini karena Shuyu? Maksudmu? Orang terkaya itu pasti sudah tahu kalau Shuyu sudah pergi. Dan mengira pernikahannya dibatalkan. Makanya dia tidak datang. Pasti begitu. Cepat-cepat, hubungi orang terkaya itu dan orang-orangnya. Beritahu mereka kalau pernikahan kita,
Sekarang jadi acara pertunangan dan tetap berlangsung. Anak nakal itu pergi begitu saja dan meninggalkan kekacauan besar. Untuk kita bereskan, aku pasti akan menuntut mereka nanti agar ibu dan anak penipu itu menerima balasannya. Bu, bagaimanapun juga, Yu sudah bersamaku selama bertahun-tahun, tidak perlu sampai menuntut mereka kan? Kamu tidak tahu apa-apa. Aku melakukan ini demi kebaikanmu. Orang seperti mereka itu menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Kamu harus membuat mereka jera agar mereka tidak berani mengganggumu lagi. Apa kata pihak orang terkaya itu? Apa mereka jadi datang? Tidak ada yang mengangkat telepon dari pihak mereka, tapi pihak Taman Jingxiu menelepon. Katanya mereka ingin membatalkan kerja sama dengan kita. Pasti gara-gara bocah itu. Tanpa bukti apapun, jangan asal tuduh orang sembarangan. Siapa lagi kalau bukan dia? Bu, ibu tidak punya bukti. Bagaimana ibu bisa yakin itu kalau ini kesalahan Ayu? Kalau bukan karena bocah itu, membuat keributan di sini kabarnya sampai ke grup Xingchen. Membuat grup Xingchen punya kesan buruk terhadap kita. Kalau tidak, kenapa mereka membatalkan kerjasamanya? Tante benar. Grup Xingchen tadinya terkesan dengan keluarga Chen dan memilih bekerja sama. Tapi kemudian mereka tahu. Mantan tunangannya itu cewek matre, CEO-nya pasti. Khawatir akan dampaknya pada kerjasama ini. Menurutku, Xiu Yu tahu tante tidak akan membiarkannya menikah ke keluarga ini. Jadi dia sengaja membuat keributan ini hanya untuk membuat proyek ini gagal. Ibu dan anak sama-sama tidak tahu malu. Mereka ingin menghancurkan proyek kita. Aku akan membuat mereka membayarnya. Aku tidak menyangka Ayu bisa sejahat itu. Sudah kubilangkan wanita ini pembawa sial. Dia bukan tipe istri yang baik. Cukup. Kalau ibu tidak mulai membuat keributan duluan, apa semua ini akan terjadi? Kamu. Bu, tenanglah. Sebenarnya mengenai masalah ini mungkin ada cara untuk menyelesaikannya. Kian. Apa kamu punya cara? Aku dengar CEO grup Xingchen adalah orang yang bijaksana. Kita bisa pergi ke grup Xingchen dan minta bertemu dengan CEO wanitanya. Jelaskan seluruh situasinya. Mungkin masih ada kesempatan. Tepat sekali, ayo kita temui CEO Xingchen Group dan jelaskan semuanya. Ini sama sekali bukan kesalahan keluarga kita. Ini semua gara-gara bocah nakal itu. Sengaja merusak reputasi keluarga kita. Lalu kita bisa mendapatkan proyek itu kembali. Kalau begitu ayo cepat ke sana. Kalau proyeknya jatuh ke tangan orang lain bisa gawat jadinya. Nah, saat kamu bertemu CEO nanti ingat untuk menjelaskannya dengan jelas. Ini bukan kesalahan keluarga kita. Ini semua karena pasangan penipu itu sengaja mencoba merusak reputasi keluarga kita. Aku tahu, Bu. Cari siapa ya? Halo, saya CEO dari Chen Group. Saya ingin bertemu dengan CEO Anda. Sekarang sedang jam istirahat makan siang. Kami tidak menerima tamu saat ini, silakan kembali nanti siang. Perusahaan ini tidak punya tenggang rasa sekali. Masalah sepenting ini, tapi mereka masih saja istirahat makan siang. Bagaimana kalau ini menunda proyek kita? Apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir, Bibi. Aku tahu restoran di dekat sini, makanannya enak sekali. Ayo kita makan dulu. Kita akan segera kembali setelah makan siang. Ya sudah, sepertinya itu satu-satunya pilihan kita. Sayang, cobalah ini. Putriku sayang pria brengsek seperti itu. Dia tidak pantas untuk disesali. Aku hanya merasa aku buta selama bertahun-tahun ini menyia-nyiakan masa mudaku. Cuaca ini benar-benar menyiksa mana pelayannya. Mana pelayannya? Apa nggak lihat kami sudah di sini? Halo, meja untuk 4 orang. Kamu buta ya? Masih perlu nanya lagi? Cepat berikan kami meja terbaikmu. Tapi meja itu sudah ada orangnya manajer di sini. Itu paman saya. Kasih tahu tamu-tamu itu. Untuk pindah ke meja lain, saya yang tanggung jawab kalau ada masalah. Kenapa enggak kalian sendiri saja yang bilang ke mereka? Oh, lihat siapa ini. Saya dan putri saya sedang makan, tolong pergi. Masih sempat makan ya? Buka mata lebar-lebar dan lihat sekelilingmu baik-baik. Ini adalah restoran bintang 5 paling eksklusif di kota ini. Apa ini tempat untuk orang miskin seperti kalian datang berkunjung? Makannya enak juga ya, filet mignon kualitas utama. Satu porsi steak ini saja harganya ribuan dolar. Kalian berdua si miskin, apa kalian sanggup bayar tagihannya? Aku peringatkan sekali lagi, pergi sekarang juga atau aku akan minta orang menyeretmu keluar. Menyeretku keluar? Biar ku beritahu ya, manajer restoran ini adalah pamanku. Begitu aku memanggilnya ke sini, kita lihat saja siapa yang akan pergi, kamu atau aku. Halo paman, aku ada di restoran Cloud, aku butuh bantuan paman. Bisa paman ke lobi sebentar? Oke, terima kasih paman.
Paman, Ada yang bisa kubantu. Paman, mereka berdua ini penipu. Mereka nggak punya uang sepeser pun. Mereka pasti mau makan tanpa bayar. Usir mereka sekarang juga sebelum mereka sempat kabur. Restoran ini atas namaku, masa aku makan tanpa bayar? Halah, yang benar saja pakai barang KW saja gaya sok-sokan merasa jadi sosialita. Kenapa nggak sekalian bilang saja kalau gedung ini milikmu? Gedung ini memang milikku. Dasar tukang pamer. Aku berani taruhan kamu bahkan nggak bisa mengeluarkan uang 100.000. Kalau kamu terus bikin keributan, awas saja, nanti kamu akan diusir seperti anjing jalanan. Ayo, jaga bicaramu. Terserah aku mau ngomong apa. Alang lihat bagaimana dia bicara, tidak sopan sekali dia. Xu Yue, kamu tidak seperti ini dulu. Aku tidak bicara bahasa manusia kepada anjing. Siapa yang kamu panggil anjing? Kamu tahu persis siapa yang aku bicarakan. Seluruh keluargamu egois. Kalian cuma sekumpulan benalu yang egois. Fakta bahwa aku belum memukulmu menunjukkan aku masih punya tata krama. Paman, cepat usir mereka. Nyonya, jika Anda tidak keberatan, bisakah Anda melunasi tagihan meja ini dulu? Aku tidak pernah harus membayar makan di sini. Halo, ini aku kesana sekarang. Hebat sekali aktingmu. Kamu bahkan tidak menelepon siapapun kan? Apa kamu pikir dengan memakai barang palsu itu bisa membuatmu lolos begitu saja? Nyonya tolong segera bayar tagihannya, kalau tidak, aku akan minta satpam mengusirmu. Jika kamu melakukannya, kamu akan menyesal sebentar lagi. Awasi mereka untukku. Aku akan panggil satpam. Saat paman saya kembali, kalian berdua akan diusir seperti anjing. Membayangkannya saja sudah memalukan. Kian, jangan buang-buang simpatimu pada penipu ini. Mereka mendapatkan apa yang pantas mereka terima. Jika kamu dan ibumu berlutut sekarang juga dan minta maaf karena sudah menghinaku tadi, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Jika kamu berlutut dan minta maaf pada putriku sekarang, aku juga bisa melepaskanmu. Jadi kamu memilih jalan yang sulit ya, tunggu saja sampai diusir keluar. Cukup, lebih baik mencari teman daripada musuh. Siapa yang menyuruhmu bicara bukan urusanmu. Seret mereka berdua keluar. Baik, Tuan. Berhenti. Bos, dua orang ini mencoba makan tanpa bayar. Tuan Lin, sebuah kehormatan Anda ada di sini. Maafkan saya karena tidak menyambut Anda lebih awal. Mohon maafkan saya, Tuan Lin. Ini ada apa ini? Paman, bukankah dia pemilik restoranmu? Kenapa dia berlutut pada penipu ini? Aku juga tidak tahu, bos. Apa Anda salah orang? Mereka berdua cuma mau makan tanpa bayar. Tutup mulutmu, mana mungkin CEO Lin perlu makan tanpa bayar. Tuan Lin, saya tidak tahu Anda makan di sini, staff. Saya tidak mengenali Anda. Maafkan kelancangan kami. Mohon berlapang dada. Tuan Lin, tolong jangan masukkan ke hati. Ketidaktahuan bukanlah kejahatan, tapi mereka menyebutku penipu dan bilang aku kesini mau makan tanpa bayar. Menurutmu bagaimana kita harus menangani ini? Mike Van and Gert. Usir mereka semua dari sini. Coba saja kalau berani, kami pelanggan yang membayar pembeli adalah raja. Kamu berani mengusir kami, aku akan ajukan komplain kalian ini. Kenapa kalian masih berdiri di situ? Apa kata-kataku tidak ada artinya bagi kalian? Seret mereka keluar dan masukkan ke daftar hitam. Mereka tidak diizinkan makan di sini lagi. Lepaskan aku akan melaporkan kalian akan membayar untuk ini, restoran ini. Paman, beritahu mereka dua orang ini adalah penipu. Tuan Lin, ada lagi yang Anda butuhkan, Tuan. Manajer itu percaya begitu saja pada kerabatnya dan mencoba mengusir pelanggan tanpa penyelidikan apapun. Beginikah caramu mengelola sesuatu? Kamu dipecat. Bos, aku tahu aku salah, tolong beri aku kesempatan lagi. Aku sudah bekerja keras untuk restoran ini, Anda tidak bisa memecatku. Tuan Lin. Silakan. Baik, Tuan. Bos, sebenarnya siapa Tuan Lin ini? Kenapa Anda begitu takut padanya? Ini adalah CEO Grup Xingchen Lin Leng Qiu.
Maksud Anda, orang yang bernilai triliunan dolar itu, grup Xingchen dengan aset likuid lebih dari 100 miliar. Liu hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri atas nasib buruknya. Dari semua orang yang bisa dia singgung, dia malah cari masalah dengannya. Haruskah kita mempekerjakannya kembali secara diam-diam nanti? Pekerjakan lagi? Enak saja. Jika Tuan Lin tahu, kita akan kehilangan restoran ini selamanya. Cari orang baru. Baik, Tuan. Aduh, ya ampun. Ibu-ibu tidak apa-apa. Aduh, punggungku. Wanita sialan itu urusanku belum selesai dengan mereka. Ibu, tunggu saja, aku akan buat perhitungan dengan mereka sekarang juga. Qian, bukannya kamu bilang pamanmu manajer restoran? Kenapa bosnya tidak memihak dia dan malah percaya pada dua penipu itu? Aku juga tidak tahu, aku akan telepon pamanku, pasti ada kesalahpahaman. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Pemilik restoran itu, sudah aneh dia begitu hormat pada mereka berdua, tapi dia malah memanggilnya Tuan Lin. Mana ada tampangnya mirip CEO. Sudah kubilang jangan cari masalah, tapi kalian tidak mau dengar. Aku istrimu, dia istrimu. Sekarang aku sudah dipukuli dan kamu malah bilang aku yang salah. Kamu benar-benar tidak masuk akal. Ini semua karena cara kamu mendidik anak kita. Tidak tahu terima kasih, egois. Aku melakukan ini demi kebaikannya. Apa aku harus diam saja saat orang lain menginjak-injak kita? Qian, apa kata pamanmu? Paman bilang dia sudah dipecat. Kok bisa dia dipecat? Bos bilang aku menyinggung Tuan Lin dari grup Xingchen, makanya dia dipecat. Tuan Lin dari grup Xingchen. Oh, begitu. Dua orang brengsek itu pasti menyamar jadi Tuan Lin, pantas saja mereka bisa makan gratis di restoran ini. Dulu mereka pakai barang palsu untuk menipu kita soal pernikahan. Sekarang berani-beraninya menyamar jadi Tuan Lin demi makan minum gratis, nyali mereka besar juga. Apa mungkin identitas mereka itu asli? Itu kan perusahaan bernilai triliunan. Grup Xingchen itu perusahaan peringkat atas di negara ini. Untuk orang sehebat itu, putrinya pasti berpendidikan tinggi, lemah lembut dan anggun, mana mungkin dia sekasar Shuyu. Ibu benar putri dari keluarga kaya raya seperti itu. Tidak akan pernah perlu bekerja keras, bahkan tidak perlu jalan kaki kemana-mana. Kenapa juga dia mau kerja di perusahaan kita dan sibuk mengurus urusan bisnis? Mana mungkin dia sanggup hidup susah. Begitukah? Bu, sudah kubilang, kalau ibu tidak setuju dengan pernikahan ini, aku tidak akan kembali untuk mewarisi grup itu. Menurutku, dua penipu itu sudah membuatku sangat malu. Aku tidak akan melepaskan mereka begitu saja. Tante tidak berencana melaporkan mereka ke pemilik restoran kan? Karena mereka berani menipu kita. Mereka pasti sudah menyiapkan segalanya. Pemiliknya tidak akan percaya pada kita. Tidak. Aku akan melaporkan mereka pada Pak Lin. Pak Lin. Sore ini, bukankah kita akan menemui Pak Lin dari Star Group? Begitu aku bertemu Pak Lin, aku akan melaporkan ibu dan anak itu sekaligus. Pak Lin pasti akan memberi mereka pelajaran. Mungkin Pak Lin akan menghargai informasi dari kita. Dan memberikan proyek Jingxiu Garden kembali kepada kita. Qian, kamu pintar sekali, kamu cepat sekali tanggap. Jangan buang waktu lagi, ayo kita ke Star Group dan tunggu di sana. Lihat, begini, seharusnya tampilan perusahaan besar. Dua penipu itu, beraninya mereka berpura-pura menjadi eksekutif Star Group. Aku berani bertaruh mereka, bahkan belum pernah menginjakan kaki di lobi ini. Setelah kita melaporkan, mereka Pak Lin pasti akan menangkap mereka. Aku tidak sabar melihat mereka memohon ampun. Aku pasti tidak akan lepaskan mereka. Aku akan pastikan mereka membusuk di penjara. Benar, apa temanmu sudah menghubungi Tuan Xie? Ada kabar dari perusahaan? Belum ada, aku akan segera memberitahu tante begitu ada kabar. Halo, saya ingin bertemu dengan Presiden Direktur. Apakah Anda sudah ada janji? Belum, maaf. Tanpa janji, temu Presiden Direktur tidak menerima pertemuan mendadak. Kami punya hal yang sangat penting untuk dilaporkan kepada Pak Lin. Apa kamu bisa bertanggung jawab jika urusan kami tertunda? Satpam. Kurang ajar, kami ini mitra grup kalian. Ada urusan mendesak dengan Pak Lin. Lihat ke sana. Kami benar-benar mitra kalian, kami cuma butuh Pak Lin tanda tangan kontrak ini. Aku ini saudaranya Pak Lin, katanya dia bakal kasih semua kontraknya ke aku. Pak Lin jatuh cinta padaku pada pandangan pertama. Katanya dia mau kasih perusahaannya buat aku. Orang-orang ini cuma mau menyelinap ke perusahaanmu. Aku sudah sering lihat penipu macam kalian. Penipu? Aku tidak peduli semua itu. Kalau kalian berani coba menerobos masuk lagi, bakal kuhajar setiap kali kulihat kalian.
Terus sekarang bagaimana? Ketemu Pak Lin saja tidak bisa. Apalagi mau melaporkan mereka. Nak, bukannya kamu pernah ke Xingchen Group sebelumnya, Bu? Ada cara buat hubungi Pak Lin tidak? Waktu aku mengantar undangan itu, aku cuma ketemu sekretarisnya Pak Lin. Ibunya Shuyu pasti sudah menyelidiki sebelumnya. Dia tahu Kak Liang bakal mengundang Xingchen Group. Dia pasti sudah menyogok sekretarisnya Pak Lin buat pura-pura jadi CEO. Dasar wanita licik itu, bahkan sekretarisnya Pak Lin juga ikut dia. Siapa yang bakal curiga kalau dia bukan Pak Lin? Kita harus bongkar kedok mereka. Cuma itu satu-satunya cara buat ambil balik proyek Taman Jinxiu dan memastikan mereka dihukum. Tapi sekarang masuk ke gedungnya saja tidak bisa. Gimana caranya kita mau ketemu Pak Lin? Aku punya ide. Tuan Xie, saya kira Anda akan pergi ke pesta pernikahan. Pak Lin menelepon dan bilang pernikahannya dibatalkan, jadi saya datang ke sini saja. Dibatalkan ya, Putri Pak Lin itu benar-benar pewaris kayak siapapun yang menikahinya pasti sangat beruntung. Tidak sangka mereka membatalkannya begitu saja. Saya sendiri juga tidak tahu detailnya. Setelah penilaiannya selesai, saya harus pergi ke grup Xingchen secara langsung untuk mengantarkan hadiah yang sudah saya siapkan. Oh begitu ya, mari saya antar, kami akan berusaha mendapatkan hasilnya secepat mungkin. Tuan Xie, terima kasih sudah jauh-jauh datang. Di mana barang yang mau dinilai? Semuanya ada di sini. Apa Anda membawa semua ini? Leontin Giok ini dibawa oleh penilai, saya membawa 2 kotak perhiasan ini. Tuan Xie, Leontin Giok ini hancur parah. Kami tidak punya pilihan selain meminta bantuan keahlian Anda. Ini adalah Tuan Xie, apa ini? Ini adalah Leontin Giok corak naga yang tiada duanya, harganya setidaknya 1 miliar di pasaran. Siapa yang merusaknya sampai seperti ini? Master Xie, apa Leontin Giok ini benar-benar bernilai 1 miliar? Master Xie, apa Anda yakin tidak salah menilainya? Bah, kamu meragukan kemampuan penilaianku. Aku menghabiskan 4 atau 5 tahun untuk meneliti Leontin Giok ini. Kudengar seorang kolektor membelinya saat itu. Kenapa bisa sampai rusak parah begini? Katanya ada yang menginjaknya sampai hancur. Orang itu pasti menyesal setengah mati. 1 miliar, seumur hidup pun mereka tidak akan bisa menghasilkannya. Ini harus dilaporkan. Merusak benda cagar budaya adalah kejahatan serius, tidak bisa dibiarkan. Ya, benar, aku akan segera melaporkan hasilnya. Master Xie, ini adalah barang-barang yang meniru desain kita. Kami butuh Anda memverifikasinya dan mengeluarkan sertifikat penilaian. Lalu aku akan lapor polisi dan meminta mereka ditangkap, lalu biarkan tim hukum menuntut mereka. Tunggu, bukankah ini mahar yang khusus kubuat untuk Putri Presiden Lin? Kenapa bisa ada di sini? Dari mana asal barang ini? Temanku mau menikah, ibu tunangannya membawa tumpukan perhiasan ini, mengklaim bahwa Anda sendiri yang mendesainnya. Aku langsung menyadarinya. Mereka bahkan tidak bisa meniru tanda tangan Anda dengan benar. Pemalsuan ini kasar sekali. Apa marga temanmu itu, Chen? Namanya Chen Liang. Master, Anda juga pernah mendengarnya. Di mana mereka sekarang? Aku akan ke sana sendiri. Master Xie, Anda mau membongkar mereka secara langsung. Bagus, aku akan hubungi temanku sekarang. Bu Liu, Anda sudah bersusah payah mencari saya. Saya rasa bukan karena Anda ingin melamar kerja di grup Xingchen. Anda bercanda, Manajer Zhou. Sebenarnya, saya sudah lama mengagumi CEO Anda dan saya berharap bisa menemuinya. Menemui CEO? Banyak sekali orang yang ingin bekerja sama dengan grup Anda keluarga saya, bahkan tidak punya kesempatan. Jadi saya terpaksa meminta bantuan Anda, Manajer Zhou. Grup ini punya peraturan yang ketat. Ini akan menjadi pelanggaran. Saya tidak akan membiarkan usaha Anda sia-sia, Pak Zhou. Ada 50.000 di dalam kartu ini, sekadar uang lelah untuk Anda, Manajer Zhou. Anda salah orang. Prinsip saya tidak mengizinkan saya melakukan ini. Saya dapat 50.000 lagi. Anda memang pandai menilai orang. Kenapa kamu di sini lagi? Apa yang kamu lakukan? Pergi sana. Tinky adalah mitra baru perusahaan. Apa kamu tidak mengerti? Biarkan mereka lewat. Mohon maaf, saya minta maaf. Silakan masuk. Beraninya kamu menghalangi mereka, dasar buta. Ini adalah area kantor eksekutif. Di ujung lorong ini adalah kantor CEO. Jadi ini Xingchen Group jauh lebih besar daripada perusahaan kita. Tunggu sebentar di sini. Saya akan buatkan janji untuk Anda. Terima kasih, Manajer Zhou. Saat kita bertemu Pak Lin nanti, ingat 2 hal. Bongkar kedok ibu dan anak itu, cari cara untuk mendapatkan kembali proyek Jinxiu Garden. Jangan khawatir, Tante.
Aku akan pastikan ibu dan anak itu berakhir dengan mengenaskan. Semua dokumen rincinya sudah siap. Aku yakin bisa meyakinkan Pak Lin. Janjinya sudah diatur, Pak Lin, ada waktu sekarang. Silakan masuk. Masuk. Apa yang kalian lakukan di sini? Ngapain kalian di sini? Harusnya aku yang tanya begitu. Kenapa kalian ada di sini? Tamatlah kita, dia benar-benar CEO Xingchen Group. Sudah kubilang dari dulu jangan keterlaluan. Sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Tante, mereka berdua ini pasti menyelinap masuk. Mana mungkin putri seorang CEO besar bisa menikah tanpa ada kabar di kantor karyawan di bawah saja. Bahkan tidak tahu kalau putri CEO mau menikah. Sudah numpang hidup sekarang malah datang ke Xingchen Group. Mau menipu uang ya? Persiapan kalian matang juga. Tapi tidak semudah itu membohongiku. Penipu sialan, berani-beraninya kalian menyelinap ke ruang kerja CEO. Kalian tidak akan bisa pergi hari ini. Bagus, baiklah kalian malah mau memutarbalikkan fakta justru kalian yang tidak akan bisa pergi hari ini. Ribah, baik kalian mengaku, bagaimana cara kalian menyelinap masuk? Omong kosong, kami sudah lama punya janji dengan CEO. Kenapa aku tidak tahu soal itu? Kalian punya janji denganku. Berhentilah bersandiwara, kau benar-benar mengira kau adalah CEO. Tanpa kartu akses eksekutif untuk lantai ini, kau tidak bisa masuk. Katakan siapa yang menyelundupkanmu masuk. Bukan urusanmu, ini Star Group, memangnya apa yang bisa kau lakukan? Siapapun yang membiarkanmu masuk akan kupecat mereka. Kau sudah tamat, tapi masih saja berpura-pura. Biar ku beritahu ya, seseorang akan segera membongkar kedokmu, identitas aslimu. Kita lihat saja, sampai kapan kau bisa terus berlagak hebat. Manajer Zhou, ada orang yang berpura-pura menjadi CEO. Mereka menyelinap ke kantor CEO. Sudah kutangkap mereka untuk Anda. Cepat bawa beberapa orang ke sini. Saat orang-orang dari Star Group tiba, mari kita lihat apa kau masih bisa bicara besar. Pak Lin lama tidak bertemu, maaf karena berkunjung tanpa pemberitahuan. Semoga Anda tidak keberatan, Pak Lin. Pak Jang, ada angin apa kalian ke sini? Begini kami dengar, bahwa pernikahannya dibatalkan. Jadi kami pikir kami akan bertanya pada Anda, Pak Lin. Apa yang terjadi? Ketiga keluarga kita sudah banyak bekerja sama selama bertahun-tahun. Sudah sepatutnya kami datang untuk berkunjung. Saya dengar kabarnya kalau pernikahannya dibatalkan. Jadi saya ingin tanya ke Pak Lin apa yang sebenarnya terjadi. Ketiga keluarga kita sudah bekerja sama selama bertahun-tahun. Sudah sewajarnya kami datang untuk berkunjung. Dari mana kamu dapat aktor-aktor ini sekarang? Kamu benar-benar sudah siap ya sampai-sampai cari orang gadungan untuk jadi rekan bisnis. Berani sekali kamu. Bukan cuma pura-pura jadi CEO, tapi kamu juga bawa orang buat pura-pura jadi rekan bisnis. Kurang ajar kamu, beraninya kamu tidak sopan pada orang terkaya di Provinsi Utara. Ini Pak Zhang Tielong, orang terkaya di Provinsi Utara. Lalu siapa ini? Ini adalah orang terkaya di Provinsi Selatan, Pak He Donglai. Pak Lin dan siapa orang ini? Dia mantan tunangan UR. Jadi kamu yang sudah menindas putri Pak Lin. Padahal dulu aku pikir keluarga Chen adalah rekan bisnis yang baik. Mulai hari ini semua bisnis antara Provinsi Utara dan keluarga Chen dibatalkan. Saya juga sudah dengar soal itu. Kamu mempermalukan Nona Shu di depan umum dan bahkan minta ganti rugi. Kamu benar-benar tidak tahu aturan. Mulai hari ini semua bisnis antara Provinsi Selatan dan keluarga Chen juga dibatalkan. Tuan-tuan, ini tidak seperti yang kalian pikirkan. Sebenarnya, aku. Mereka benar-benar bisa membatalkan kerjasamanya? Apa maksudmu? Tepat setelah kami meragukan identitasmu sebagai CEO, orang-orang terkaya dari kedua provinsi langsung muncul. Kebetulan yang sangat pas sekali, dua orang ini pasti palsu. Baru saja kita meragukan identitasnya sebagai CEO. Tiba-tiba orang terkaya dari utara dan selatan datang. Kebetulan yang sangat pas ya, mereka berdua pasti penipu. Aku, Zhang Tielong, sudah berbisnis bertahun-tahun. Dan baru kali ini aku mendengar seseorang bilang bahwa aku ini palsu.
Konyol sekali. Kalian keluarga Chen benar-benar bodoh dan berpikiran sempit, tidak tahu seberapa luas dunia ini. Qian, jangan bicara sembarangan. Mereka ini orang terkaya di utara dan selatan. Hanya karena mereka bilang begitu. Apa ada di antara kita yang pernah melihat orang terkaya itu? Dan seperti apa rupa mereka? Mereka biasanya tidak menonjolkan diri dan tidak pernah diwawancara. Bahkan di berita pun, tidak ada foto mereka. Siapapun bisa masuk dan menyamar jadi mereka. Aku hampir tertipu lagi, beraninya kalian menyamar jadi orang terkaya dari 2 provinsi. Nyali kalian besar juga ya. Persis seperti yang dikatakan Tuan Shu, egois dan berpikiran pendek, bodoh dan tidak tahu apa-apa. Beraninya kamu memukulku. Aku memukulmu, dasar pembohong kotor. Aku tidak percaya kamu benar-benar bersekongkol dengan orang-orang ini. Ibuku benar, selama bertahun-tahun ini, sudah berapa banyak hal yang kamu bohongi padaku. Orang bodoh yang hanya tahu cara menuruti perkataan ibunya, bahkan tidak pantas untuk dibohongi. Aku peringatkan kau tarik kembali hinaanmu tentang ibuku. Masuk tanpa izin ke properti perusahaan, menyerang Tuan Zhang, ditambah lagi perusakan dengan sengaja terhadap Liontin Giok, warisan keluargaku. Begitu kami menuntut, seluruh keluargamu akan membusuk di penjara. Semuanya ini semua gara-gara ibumu. Ibuku melakukannya demi kebaikanku. Apa hakmu memfitnahnya? Aku tidak mau buang-buang napas bicara padamu. Jangan coba-coba mengalihkan pembicaraan. Kau bahkan membawa penipu yang menyamar jadi orang terkaya dari utara dan selatan. Jelas sekali kau sedang mencoba menipu grup Xing Chen. Itu disiapkan untuk Pernikahan Nona Shu Karang Laut Selatan berusia 1000 tahun, letakkan itu sekarang juga. Karang Laut Selatan apanya ini terlihat seperti barang tiruan murah dari kaki 5. Omong kosong. Lihat baik-baik, sertifikatnya masih ada di dalam kotak. Memalsukan sertifikat itu mudah saja. Aku tidak menyangka kalian adalah komplotan penipu, menyiapkan semua properti ini sebelumnya. Jika Kian tidak membongkar kedokmu aset keluarga Chenku, pasti sudah kau tipu habis-habisan. Rasakan ini karena sudah menipu kami. Pohon karang ini bernilai 30 juta, bersiaplah untuk ganti rugi. Kau ingin aku membayar? Baiklah, akan kuhancurkan semuanya berkeping-keping hari ini. Apa-apaan ini? Ibu akan memberikannya padamu. Dasar kurang ajar. Berani-beraninya kamu merebut barangku. Letakkan sekarang juga, itu patung Buddha dari dinasti sebelumnya, harganya 50 juta di pasaran. Kalau sampai pecah, keluarga Chenmu bakal bangkrut dan kamu tetap tidak akan sanggup membayarnya. Selalu saja bicara soal puluhan juta. Apa kamu memang punya uang sebanyak itu? Aku ingin lihat. Bagaimana cara kamu membuat keluarga Chenku bangkrut? Bibi, Anda sedang apa-apa? Beraninya kamu memukul ibuku. Siapapun cepat kemari. Kamu benar-benar berani memukulnya. Kalian ini tidak lebih dari sekelompok preman. Begitu Pak Lin datang, aku akan menyuruhnya lapor polisi dan menangkap kalian semua. Tidak perlu kamu yang lapor polisi. Aku sendiri yang akan menelepon sekarang dan aku akan menuntutmu. Bersiaplah membusuk di penjara. Pak Liu, akhirnya saya menemukan Anda. Tuan Xie tahu ada yang memalsukan karyanya, dia memutuskan untuk datang sendiri demi membongkar wajah asli para penipu itu. Pak Xie, saya Liu Qian, kita pernah bertemu saat kerjasama sebelumnya. Mereka membawa barang-barang tiruan ini. Benar, mereka berdua mencoba melakukan penipuan pernikahan dengan menggunakan barang palsu ini sebagai mahar. Untungnya, saya mengetahuinya. Setelah Pak Liu memberitahu saya langsung bergegas ke sini. Tanpa menunda sedikit pun hanya untuk menangkap orang-orang ini, tertangkap basah. Dasar penipu, katakan yang sebenarnya sekarang juga, dari mana asal barang-barang palsu ini? Kalau tidak, Pak Xie tidak akan melepaskan kalian hari ini. Sudah aku bilang set perhiasan ini adalah desain pribadi dari Pak Xie sebagai hadiah untuk putri saya. Omong kosong di depan Pak Xie langsung. Kamu masih berani berbohong. Pak Xie, tolong jangan marah. Saya pasti akan menjaga reputasi perusahaan. Orang-orang ini menggunakan taktik licik untuk memanfaatkan nama besar Pak Xie demi penipuan pernikahan. Mereka bahkan memalsukan uang tunai, sertifikat properti, dan kunci mobil, benar-benar tidak tahu aturan. Diam. Pak Xie, kenapa Bapak memukul saya? Justru kamu yang harus dipukul.
Pak Xie, saya tadi hanya berusaha melindungi kepentingan perusahaan. Sebagai manajer perusahaan, kamu bahkan tidak bisa membedakan yang asli dan palsu. Bukankah kamu pantas mendapatkannya? Sebagai manajer perusahaan, kamu bahkan tidak bisa membedakan mana yang asli dan palsu. Bukankah kamu pantas ditampar? Kamu, maksudmu bahwa barang-barang ini asli? Apalagi Tuan Xie? Tolong lihat sekali lagi, mungkinkah Anda melakukan kesalahan? Setiap potongannya dibuat oleh tangan saya sendiri. Mana mungkin saya salah? Perhiasan ini semuanya asli. Kamu tidak apa-apa. Ini semua salahmu. Kalau bukan karena ibu memaksa Ayu mengikuti aturan-aturan itu, aku pasti sudah menikahinya sejak lama. Perhiasan ini, mobil, dan properti itu akan menjadi milikku. Liang. Mungkin perhiasan ini? Semuanya hasil curian. Kalau tidak, kenapa dia menyembunyikan identitasnya? Setelah bersamamu selama bertahun-tahun, dia pasti seorang penipu. Bahkan sampai saat ini, apakah kamu masih membohongi diri sendiri? Saya sudah bekerja sama dengan Tuan Xie selama bertahun-tahun, dan saya tidak pernah mendengar beliau menyebutkan punya teman dekat. Siapa tahu kalau kamu hanya menipu Tuan Xie, hanya untuk berpura-pura menjadi CEO grup Xingchen. Siapa tahu kalau kamu cuma menipu Tuan Xie hanya supaya bisa menyamar jadi CEO Star Group. Pak Lin, saya benar-benar minta maaf, ini karena kelalaian manajemen saya, sehingga merepotkan Anda. Ini bukan salahmu, ini salah keluarga ini. Akibat dari keegoisan mereka sendiri. Setelah hari ini aku ingin keluarga Chen lenyap dari kota ini. Aku tidak percaya padamu. Ini pasti palsu. Mana ada keluarga kaya yang pura-pura jadi rakyat jelata dan menderita begitu rupa di luar sana. Manajer Zhou, lihat penipu-penipu ini, mereka mengaku-ngaku sebagai CEO grup Anda. Mereka bahkan membawa kaki tangan untuk mencuri aset grup Anda. Pak Lin. Kamulah yang membawa mereka masuk. Pak Lin, saya tahu saya salah. Seharusnya saya tidak membiarkan mereka masuk karena serakah. Tolong Pak Lin, ampuni saya. Dia benar-benar Pak Lin. Dan Xu Yu benar-benar putri Pak Lin, apa yang sudah kulewatkan. Kamu dipecat, bawa dia pergi. Sekarang giliranmu. Ini semua cuma salah paham, tolong berlapang dada. Beri kami kesempatan. Aku akan langsung setuju atas pernikahan mereka. Aku janji begitu Ayu menikah dan masuk keluarga kami. Dia tidak perlu bekerja sama sekali. Seluruh keluarga kami akan melayaninya sepenuh hati. Ini semua salahmu. Perempuan sialan mengadu domba aku dan menantuku keluar. Melihat bagaimana kamu memperlakukan putriku sebelumnya, dan sekarang masih ingin menikahinya. Jangan mimpi. Ayu, demi tahun-tahun yang telah kita lalui bersama, tolong maafkan aku ya. Aku janji akan memperlakukanmu dengan baik mulai sekarang. Sudah terlambat, kita sudah lama memutuskan hubungan. Biar ku beritahu kamu, ada video kita selama bertahun-tahun. Video pribadi di ponsel ini, kalau tidak mau reputasimu hancur, lebih baik lepaskan kami saja. Tega sekali kamu melakukan ini, dasar binatang. Kamu memang pintar, nak. Aku cuma punya 2 tuntutan. Setengah saham grup Xingchen. Putrimu menikah dengan putraku dan melayani keluarga kami dengan baik. Maka video ini tidak akan disebarkan di internet. Aku pasti sudah buta karena pernah jatuh cinta padamu. Pak polisi, apa kalian dengar semua yang mereka katakan? Anda dicurigai melakukan tindakan jahat. Perusakan properti, mencoba membocorkan informasi pribadi secara ilegal, menyuap eksekutif grup, mencuri rahasia perusahaan, dan beberapa tuduhan lainnya. Ikutlah dengan kami untuk penyelidikan bahwa mereka. Apa yang kalian lakuin? Aku tahu aku salah. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Jangan tangkap aku dijebak. Tamat.